Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Buka sudah. Oke, Nah, mau pakai headset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran suara saya? Belum ada tanggapan. Kedengaran tidak suara saya di sini? Jumpa di channel yang keren, Cadas. Belum, saya tunggu. Kedengaran? Kedengaran? Masya Allah. Masya Allah. Langsung. Jadi jumpa lagi teman-teman semua yang hadir di Jim Media Channel. Ini adalah channel pemberani, channel yang tidak ada takutnya, yang sangat keren dan cadas. Saya cuma mengikuti saja gaya Di dari. sebelah kita siapa yang pakai baju batik? Itu. Di sebelah kita itu siapa? Wah, sudah rame. Batik Pekalongan. Jadi sebagaimana janji kita tadi Malam. Tadi Ya, siang. Tadi pagi tadi bahwa kita akan menghadirkan guru kita ya, Kanda Zuma Zulkifli Abbas, dan ya betul ya. Jadi ini eksklusif. Satu-satunya channel yang termahal itu ini nih, channel Jim Media Channel. Jadi kita disiasati ya, diajak kita makan gitu. Sebentar digiring ke hotel. Digiring ke hotel baru ya sudah. Oke. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol ya. Saya tidak mau lama-lama duduk di kursi panas ini. Saya mau langsung saja persilakan Kanda saya Ustadz Zuma untuk mau ngomong apa kita? Anu aja apa? Tentang Yusuf Manubulu ini bagaimana sebenarnya kata Yusuf Manubulu? Silakan. Jadi diatur dulu volumenya itu karena tadi saya naikkan sedikit. Oh, Volume itu ya. Volume apa ya? Ini. Coba. Volume yang antum turunkan dia. Berapa nih? Saya kalau pakai baju batik kayak gini mirip ini bupati, bukan? Mirip pendeta Lamsen. Oh iya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul ya. Ini saya katakan berkumpul ini karena beliau dari Kupang. Beliau dari Afrika. Saya sendiri dari Jepang. Ketemu di Makassar ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Tentu ini ada hal yang sangat positif yang Allah inginkan terhadap umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, di mana saban hari para kristolog ini seakan-akan memendekkan jarak ya, yang dari Jawa ke Makassar ke Sulawesi, yang dari Sulawesi ke Jawa itu serasa sangat-sangat dekat dan singkat, dan lebih dekat dan singkat lagi karena ada semangat yang membuat kita itu merasa ingin jumpa gitu ya, untuk menyatukan niat, visi dan misi, kemudian keinginan kita untuk menjadikan umat manusia itu jauh dari serangan-serangan serigala hitam. Senantiasa juga kita tidak lupa untuk mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW
Nabi yang telah menjadi panutan bagi umat Islam, dan juga Nabi yang telah diperjanjikan oleh Allah dan disahkan oleh para Nabi tentang nubuatannya akan kedatangan beliau sebagai Rasul dan Khatam Nabiyyin atas planet bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, keberadaan kami sebagai kristolog di dalam dunia debat lintas agama tidak lain dan tidak bukan itu berdasar terhadap kecintaan kita terhadap umat Islam dan juga rasa kasih dan sayang terhadap non-muslim di sana yang banyak mereka itu menjadi non-muslim bukan karena paham tentang kitab mereka dan bukan juga karena mereka itu tidak mengetahui Al-Qur'an atau bukan karena mereka paham tentang Al-Qur'an. Oleh karena itulah kemudian sejatinya penganut agama rahmat lil alamin yang merasa terpanggil untuk menolong sahabat-sahabat Kristen supaya mengenal Sang Pencipta alam semesta itu dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara paganisme, menghujat ciptaannya sendiri dan menganggap penciptanya itu telah inkarnasi menjadi makhluk. Saya pribadi ya, sahabat-sahabat sekalian, melihat upaya dan juga kreasi daripada teman-teman Kristen di dalam menyesatkan manusia itu terlihat sangat-sangat fantastik sekali ya, karena mereka saban hari meninggalkan kitab mereka demi untuk mengajarkan sebuah dogma atau doktrin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Semalam yang paling teringat itu adalah seorang pendeta yang dengan berani mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam. Ini meninggalkan akal sehat. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan mereka hanya karena menginginkan sosok manusia bernama Yesus untuk menjadi sembahan, mereka meninggalkan akal sehat dengan mengatakan Yesus itu bukan keturunan Adam alaihissalam. Padahal Yesus sendiri menerangkan di dalam banyak kitab, di dalam banyak ayat dalam kitab mereka, di dalam kitab Matius dia menyebut dirinya 30 kali, Lukas, Markus menyebut dirinya 14 kali sebagai anak manusia. Lalu tidak ada satupun dalil yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan kalau dirinya itu adalah anak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 55 kalau nggak salah ingat. Di situ Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan mati apabila engkau mendengarkan perkataanku. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, maka dia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan yang mendasar kemudian adalah, apakah orang-orang Kristen ini menjadi Kristen karena mendengarkan perkataan Yesus? Contoh misalnya, mereka menyembah Yesus. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sehingga mereka mempraktekkan cara beribadah seperti itu? Makan babi. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka melakukan hal seperti itu? Tidak sunat. Intinya, adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka menjadi Kristen? Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya akan membuat orang-orang yang menggunakan akal itu bisa-bisa meninggalkan agama yang mereka anut saat sekarang. Karena di Yohanes 5 ayat 88 itu sangat jelas dikatakan oleh Yesus, orang yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti perkataanku tidak akan mengalami maut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengikuti perkataan Yesus? Islam atau Kristen?
Pertama, konsep akidah dulu. Konsep Tuhan. Sang Pencipta. Menurut umat Islam, Sang Pencipta alam semesta adalah esensi yang berada di luar diri Yesus. Dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Bahwa Yesus ini hanya utusan. Dia tidak mampu melakukan apapun kecuali melalui instruksi Dia yang telah mengutus Yesus. Artinya umat Islam mengakui bahwa Tuhan itu bukan Yesus, tapi ada pribadi luar yang berkuasa dan menguasai diri Yesus. Menurut Yesus itu betul. Menurut Islam, yes. Bagaimana menurut Kristen? Ada yang mengatakan Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Apakah itu perkataan Yesus? Bukan. Firman Allah? Bukan. Tapi kata siapa? Kata Paulus. Nah, sekarang siapa yang mengikuti perkataan Yesus? Jangan yang terlalu sulit dalilnya, yang sering kita dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal. Orang itu menjadi fanatik Hindu, fanatik Buddha, fanatik Kristen, fanatik Islam, tujuannya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Resepnya kata Yesus, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Islam menganut itu? Tidak diragukan. Kristen, apakah mengenal itu? Tidak. Karena kenapa? Yang menjadi mayat pun masih dituhankan. Ketika Maria Magdalena pagi-pagi kemudian bertemu dengan sosok manusia, yang katanya malaikat, siapa yang mencuri mayat Tuhan kami? Gitu loh. Berarti apa yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dibatalkan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena Yesus itu ternyata juga adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka menuduh Yesus berbohong dengan mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, sekarang coba kita teliti lebih jauh. Kita teropong iman mereka, teman-teman Kristen ini. Apakah betul mereka menjadikan Allah yang mereka sebut sebagai Bapa satu-satunya pribadi Sang Pencipta? Tidak, kawan. Yesus itu juga menurut mereka adalah Sang Pencipta. Roh Kudus juga pencipta. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itu gugur. Mereka mengatakan, kamu Yesus bohong. Kamu Yesus dusta. Yang benar adalah kamu juga adalah Tuhan yang benar. Tapi kondisimu saat itu hanya sebagai manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah konsep ini diajarkan oleh Yesus? Bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai engkau yang pura-pura menjadi manusia. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak. Bagaimana dengan Islam? Islam jelas, Pak. Tidak sah keimanan seorang Muslim kalau tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Berarti konsep hidup kekal yang dikejar umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, umat Islam, itu sudah dipegang oleh umat Islam itu sendiri. Mengenal Allah satu-satunya pencipta alam semesta, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yesus mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alan nabiyyin. Begitu ya Ustaz ya? Wah, beliau sudah tidur ternyata. Jadi jelas di Al-Quran mengatakan pengakuan Nabi Isa alaihissalam yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus. Mengaku bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Di dalam kitabnya mereka, Yohanes 4 ayat 22, Yesus juga mengaku sebagai hamba Allah. Mau lari kemana mereka ini? Satu-satunya
konsep yang mereka jadikan sebagai tameng untuk menuhankan Yesus, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 2, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Andaikan saja hari ini kita ada papan tulis, saya ingin menerangkan firman itu apa berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 itu. Ya. Jadi inti daripada permasalahannya kemudian adalah Kristen ini bukan pengikut Yesus. Kristen ini pendompleng. Ajaran Yesus digabungkan dengan ajaran penguasa pada saat itu. Penguasa Yerusalem pada abad pertama siapa? Romawi, Kekaisaran Romawi. Apa ajaran mereka? Penguasa ini. Penguasa ini ajarannya adalah ajaran paganisme, animisme. Apa itu? Penyembahan terhadap dewa-dewa. Nah, Tuhan dalam konsep agama tauhid itu cuma satu. Tidak pernah terbelah dia menjadi dua dengan embel-embel Brahma, dengan embel-embel Krishna, Shiva, Vishnu, nggak pernah. Nah, konsep ini yang tadi dari India, nyebrang ke Mesir, nyebrang kemudian ke Romawi, ke Yunani, nyebrang kemudian ke Romawi, terakhir bermuara di Yunani. Habis di Yunani kembali lagi dianut oleh penguasa Kekaisaran Romawi. Makanya kenapa kemudian Paulus itu pertama kali dianggap dewa dia? Karena sang Nabi palsu Paulus ini mampu melakukan mukjizat ketika dia datang ke Antioquia bersama dengan Barnabas. Dia dianggap sebagai dewa. Tapi Paulus mengatakan bukan aku dewanya. Yang dewanya itu tunggu surat saya, nanti akan saya kirim. Saya bukan dewanya, tunggu aja surat saya. Saya akan mengirim surat ke jemaat-jemaat. Dewanya itu bukan saya. Yang dewa itu adalah Yesus. Itulah kemudian, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mencari benang merah daripada ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Yudaism, Kristen Islam tidak nyambung, tapi Yudaism dengan Islam nyambung. Pasti nyambung. Dari segi konsep ketuhanan, Yahudi Islam nyambung, satu paket dia. Satu paket. Islam dengan Yahudi dari segi cara ibadah nyambung. Tapi pada masa Yudaism, kesempurnaan daripada hukum syariat itu belum sempurna. Tetapi cikal bakal ibadah yang ada dalam Islam saat ini, itu muaranya sudah diperhatikan para nabi di dalam kitab-kitab Yudaism. Bagaimana dengan Kristen? Coba lihat. Ibadahnya hari Minggu. Tidak ada contoh. Ya kan? Tempat ibadahnya ada patung. Tidak pernah dicontohkan. Apalagi? Mereka bernyanyi ria, menggunakan alat musik. Tidak pernah dicontohkan. Apalagi? Mereka tidak bertudung masuk ke rumah tempat ibadah mereka. Tidak pernah dicontohkan. Mereka tidak bersujud di dalam beribadah. Tidak ada yang mencontohkan. Jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi kayak orang kesurupan. Tidak pernah dicontohkan. Ibadah dengan menggunakan alkohol tidak pernah dicontohkan. Makan babi dalam prosesi pesta-pesta yang mereka katakan pesta kudus tidak pernah dicontohkan. Lalu dari mana datangnya ajaran ini? Itu tadi. Kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh penguasa Romawi kala itu. Itu satu poin. Kalau saya mengatakan tadi, dalam Matius 30 kali Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Di dalam Lukas 14 kali, di dalam Markus 17 kali, Yohanes 14 kali. Menyebut dirinya sebagai anak manusia. Lalu siapa yang kemudian mengajarkan pesan terhadap manusia yang sampai hari ini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya anak. Iblis. Iblis yang mengajarkan pesan itu. Iblis datang mendengarkan Al-Quran. Tidak mampu dia nembus Al-Quran. Iblis tidak mampu menitipkan pesan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada manusia untuk musyrik, untuk syirik, untuk kafir terhadap Allah. Iblis tidak berhasil nembus Al-Quran. Tidak berhasil membujuk Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah
menyelipkan perkataan setan di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak mempan dia. Coba Anda cari. Dari sisi mana dalam ayat suci Al-Quran muncul sebuah ayat yang diperkirakan menurut akal itu adalah pesan iblis. Sujud menyembah kepada Allah. Pesan iblis? Tidak mungkin. Orang bersunat. Umat Islam itu bersunat. Pesan iblis? Nggak mungkin. Umat Islam berpuasa. Pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi? Umat Islam nikah. Pesan iblis? Nggak mungkin. Umat Islam diberi izin poligami. Pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi yang Anda hujat dalam Islam? Berzakat. Pesan iblis? Nggak mungkin. Apalagi? Ayo. Sedekah? Nggak mungkin. Naik ke tanah suci? Nggak mungkin. Karena itu sudah dicontohkan oleh para nabi. Lalu apa? Apa pesan iblis? Sujud? Nggak mungkin. Menyembah kepada satu-satunya esensi pencipta alam semesta? Nggak mungkin itu pesan iblis, nggak mungkin. Kita teropong Kristen. Ayo, ramai-ramai kita teropong Kristen. Mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Ayo, apa lagi? Mengajarkan makan babi. Pesan siapa? Pesan siapa? Genderuwo. Mengajarkan jangan bersunat. Pesan siapa? Ayo. Ifrit. Apa lagi? Ibadah hari Minggu. Pesan siapa? Setan. Apa lagi? Dari Kristen. Ini mantan serigala hitam nih. Apalagi yang mereka anggap suci. Nyembah patung. Nyembah patung. Oh, jangan diragukan lagi. Pesan setan. Apa lagi? Kira-kira di Kristen yang mereka lakukan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah titipan setan, titipan iblis. Apa coba? Memuji siapa? Memuji Bapa. Bapa yang mana? Yang roh. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh, siapa? Setan, iblis. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Buktinya, Wahyu 5 ayat 6. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos punya 7 roh. Wujudnya menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu pesan siapa? Iblis. Apalagi? Apalagi yang Anda ragukan kalau Kristen itu adalah ajaran setan? Ada. Dia mengasihi manusia. Loh, iblis gimana? Bagaimana iblis merayu Tuhan mereka? Digendong Tuhan ya kan? Dibopong. Dirayu. Dia mau menyerahkan dunia ini beserta isinya. Apakah itu kasih? Kasih. Kasih. Iblis ketika datang kepada Yesus, dia mengajarkan kasih. Mengajarkan kasih, Pak. Oh, dielus-elus si Yesus. Jika kau ikut aku kasih dunia. Beserta isinya. Dikasih. Ajaran kasih. Lalu sebaliknya. Ketika malaikat datang kepada Yesus. Apakah malaikat yang mengajarkan kasih? Tidak, Pak. Tidak. Padahal malaikat datangnya tujuannya baik. Memberikan kekuatan. Tapi Yesusnya ketakutan. Sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Ada ajaran kasih di situ? Tidak. Yang ajaran kasih adalah ketika iblis datang, menggendong Yesus, mengelus-elus Yesus, membopong Yesus, mententeng Yesus ke atas bukit bumbungan bait suci, ke atas gunung. Lalu dia katakan, aku akan memberikan dunia beserta isinya jika kamu sujud menyembah kepada aku. Ayo. Sekarang yang mengajarkan kasih terhadap Yesus, malaikat, apa iblis? Ayo dong, jawab dong. Yang mengajarkan kasih kepada Yesus, iblis atau malaikat? Ustadz yang jawab. Iblis. Ada yang masuk gitu kan? Bentar. Sekarang gini. Beliau datang dari jauh, datang ke saya. Dia bawa saya ke hotel. Dia traktir saya makan, diberikan saya duit, dikasih emas 4 kilo, kasih kendaraan. Dia kasih sama saya? Kasih. Beliau datang, bikin saya takut. Keringat saya sampai keluar seperti bintik-bintik darah. Dia ngajarkan kasih? Bukan. Dia mengajarkan saya ketakutan. Nah, sekarang yang mana yang benar? Ajaran setan atau ajaran malaikat?
Ayo. Jadi ajaran kasih yang mereka anut ini, itu juga adalah penampakan dari iblis. Mau bukti? Baik. Kasihi musuhmu. Musuh, di dalam bahasa Ibrani, itu Satan. Musuh itu Satan. Satan itu adalah iblis. Kasihilah iblis, ya. Kasihilah iblis sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, bukan? Lalu kemudian, ketika dikatakan kasihi musuhmu, musuh ini apa? Pencuri, itu musuh kita. Pemerkosa, musuh kita. Apalagi? Narkoba, musuh kita. Pesina, musuh kita. Itu mau dikasihi semua. Nah ini apa? Ajaran apa nih yang kayak ini? Luar biasa, bukan? Bahkan ada sebagian dari mereka mengatakan bahwa Kristen tidak lagi duduk di hadapan hukum dunia. Ada yang mengatakan gitu dengan gagahannya. Oh, kami tidak terikat lagi dengan hukum dunia. Kami terikat dengan hukum rohani, kata dia. Jadi kalau ada yang memperkosa, ya biarin aja. Nanti akan dihukum oleh negara. Lah sama aja. Ya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, bahwa keberadaan kita itu senantiasa untuk mengajarkan kebenaran kepada teman-teman yang lain. Bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus mengajarkan menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan. Yesus hidup di dalam hukum Taurat, berarti Yesus memerintahkan pengikutnya untuk taat kepada hukum Taurat. Andai saja Yesus hidup pada masa sekarang, maka dia akan hidup di bawah hukum Al-Quran. Sekarang kita hanya ingin menyampaikan bahwa ketika Yesus datang ke muka bumi, dia mengajarkan umatnya untuk taat kepada hukum Taurat. Bukan meninggalkan hukum Taurat. Itu pasti. Mungkin sekian sementara dari saya. Dan tambahan dari Ustaz Alwan. Dengan hormat, saya persilakan. Tapi ini suaranya nggak kedengaran. Boleh saya tanya, Bro? Coba pokoknya pakai mic kita aja. Boleh saya tanya, Bro? Halo? Ya, halo, salam. Salam, Pak. Salam. Shalom. Yuk bisa. Situ, bangun. Dia saya di situ. Saya mau yang terbuka. Bagaimana? Salam, selamat malam, Bro Herdi. Apa kabar? Suara. Ya. Oke, gimana? Oke. Sebentar, saya sapa dulu. Ada rantai perak ini dari Islam atau Kristen? Saya Kristen saya. Oh, Kristen. Ya. Oke, kalau gitu gini satu-satu, Bang Herdi saya taruh di backstep dulu. Nanti saya naikkan, sabar. Saya kasih kesempatan Bang Rantai Perak dengan Bang Diskusi bareng kita saja. Oh iya. Oh, gitu? Nggak apa-apa. Maksudnya silakan dia. Oh ya, silakan. Langsung. Itu yang Herdi di Oke. aja dulu. Bro Herdi saya taruh di backstep dulu sebentar ya. Jadi biar nggak rancu ya. Oke. Sebentar. Ya, itu kedengaran di sini kan? Silakan ini kemukakan apa yang mau disampaikan gitu. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh begini ya. Ya, begini ya. Memang kan penjabaran tadi itu kan orang Muslim melihat Alkitab dari pandangan orang Muslim kan. Tapi kalau saya mau lihat penjabaran itu keliru ya. Sama sekali tidak seperti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di Alkitab ya. Baru tentang, kalau mau membahas tentang Yesus, sebaiknya dari pandangan orang Kristen ya, bukan orang Muslim. Kecuali membahas tentang Isa, karena Isa kan, kalau di dalam Islam kan dalam Quran itu Isa. Mungkin kalau membahas tentang Isa di Al-Quran begitu, pakai pandangan Muslim. Tapi kalau tentang Alkitab harus dari pandangan Kristen ya,
Karena kalau saya lihat tadi pembahasan tadi tentang ayat-ayat Alkitab itu tadi, itu boleh dibilang itu apa itu ya? Itu penistaan terhadap ajaran Kristen. Itu menafsirkan seenaknya saya lihat ya. Jadi lebih etis saya rasa kalau membahas tentang Isa, Isa saja. Kalau membahas tentang Alkitab, minta pendapat dari orang Kristen, baru kalau ada yang kurang pendapat, kalau mungkin tidak sependapat dengan pemahaman orang Kristen, mungkin di situ bisa terjadi diskusi di situ ya. Jadi jangan seolah-olah Alkitab itu orang Kristen tidak tahu arti, tapi Muslim yang tahu. Begitu. Seperti yang dikatakan tadi kan, bilang umat Muslim yang mengikuti ajaran Yesus kan. Ya. Satu hal saja yang ingin saya tanyakan, apa umat Muslim dibaptis? Karena Tuhan Yesus memerintahkan dibaptis. Baptis itu apa, bro? Itu perintah Tuhan Yesus, Pak. Ya, baptis itu apa? Dan siapa satu manusia yang pernah Yesus baptis? Ya, tapi itu perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Pak. Tunggu dulu. Kitab Anda bukan kitabnya Yesus. Maksudnya? Anda tadi kan membahas Alkitab. Yesus mengajar di sinagog, paham? Iya, Benar Anda kan tadi membahas Alkitab. Ya, oke, saya ngerti. Sekarang Yang saya bahas ini Alkitab Yesus juga. Yesus ngajar di sinagog enggak? Iya. Di sinagog dan di jalan-jalan. Dia mengajarkan kitabnya Anda atau kitabnya Taurat? Dia datang untuk mengatakan dia menggenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat. Itu menurut Kristen. Ingat, itu menurut Bukan. Kristen. Itu menurut Alkitab. Yesus itu mengajarkan kitab Anda atau mengajarkan kitab Musa? Anda keliru, jangan Anda bilang menurut Kristen, Ya, itu menurut kitab Anda sosial mengatakan kitab. keliru. Jawab aja dulu, ketika Yesus Bukan. datang sebagai guru kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Bukan, saya harus meluruskan pernyataan Anda yang salah. Saya harus meluruskan Anda. Ketika berbicara mengenai Yesus, berarti Anda menyentuh esensi daripada ajaran Islam. Karena Yesus yang bukan. Anda maksud Saya tidak, adalah dia bukan, yang Pak. diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Bukan, saya tidak berbicara tentang Isa. Injil. Betul nggak? Saya tidak berbicara tentang Isa di Al-Quran. Isa di Al-Quran Tapi Anda dengan mengakui Yesus di bahwa Alkitab Yesus beda. punya kitab Injil. Anda Tidak. mengakui Yesus mengajarkan Injil. Tidak, Al-Quran salah. Yesus tidak pernah membawa kitab Injil. Nggak mungkin Kitab Injil Anda itu tulisan mengatakan tentang Al-Quran kehidupan salah Yesus. dengan menggunakan kacamata kitab terjemahan. Nggak mungkin. Kitab terjemahan diterjemahkan dengan benar oleh para ahli. Bukan Ahli sembarang apa? diterjemahkan itu. Ahli Semua apa? ahli dikumpulkan. Ahli budaya, ahli Ahli bahasa, semua dikumpulkan Di untuk kitab menyalin Anda itu kitab itu. diterjemahkan, di kitab kan yang tadinya ada langit menjadi surga. Apa definisi surga menurut Anda? Kalau Anda mengatakan mereka ahli. Surga dan langit itu menurut pemahaman Yahudi sama, Pak. Menurut pemahaman Anda saja Yahudi yang tidak sama. mengerti pemahaman itu. Dari mana Anda mengatakan sama? Sementara surga itu adalah jelas adalah Gan Eden. Langit Bukan, sama Taman Eden. Eden Dari lain. mana Anda mengatakan Anda sama? salah, Pak. Taman Apanya Eden yang itu salah. Taman Eden bukan Apanya yang surga. salah? Taman Eden Apanya bukan yang salah? surga. Anda keliru. Anda atau saya yang keliru? Dalam bahasa Anda yang Ibrani, keliru. langit itu samayim. Dalam bahasa Ibrani loh. Dalam bahasa Iya. Ibrani, surga itu, taman itu adalah Gan Eden. Kitabmu yang Anda katakan Eden. diterjemahkan para ahli, Eden, yang tadinya samayim, Eden bukan surga, Pak. diterjemahkan menjadi apa? Surga. Eden bukan surga, Pak. Anda keliru. Siapa bilang bukan surga? Bukan surga Eden. Jadi apa Eden itu? Itu taman yang penuh hadirat Allah, Pak. Nah itu dia. Itu juga ada di bumi tapi Surga diangkat. itu bahasa Sanskerta. Yang dimaksud Bukan, Anda taman salah. di sini sama. Di dalam Islam juga disebut jannah. Orang Indonesia aja yang menggunakan kata surga. Jannah apa artinya, Ustaz? Bukan taman dengan Taman. Eden dengan apa artinya? Eden dengan Taman. surga. Eden dengan surga itu beda, Pak. Itu nggak usah Anda saja permasalahkan. Yang baru saya hal dasar permasalahkan, saja, Pak. Anda harus sudah keliru. meneliti di Bagaimana sini Anda bisa adalah membahas hal yang lebih dalam? penulis kitab Anda yang hanya terjemahan dari terjemahan ke terjemahan ke terjemahan itu mengartikan yang harusnya langit menjadi surga. Sementara surga dan langit itu berbeda, baik menurut Yahudi maupun Islam, berdasarkan original teks. Bahasa Yunaninya langit apa? Ton Uranon. Uranon. Surga Paradiso. Paradisios. Ahli mana yang Anda katakan? Siapa ahlinya?
Alkitab itu ketika disalin ke dalam berbagai bahasa itu melibatkan banyak ahli, Pak. Jadi bukan sembarangan orang untuk ya menyalin ke bahasa lain itu bukan sembarang orang, Pak. Jadi Anda keliru. Justru Ya, tafsiran dari Anda ketika mengambil dari bahasa asli, justru Anda yang keliru. Karena Anda sendiri bukan punya- ahli. Pak Rantai Perak, Anda sendiri punya basic ini enggak? Maksudnya basic bahasa gitu, ada tahu tentang bahasa asli enggak? Bukan. Tetapi Alkitab itu bukan sembarang Iya. apa? Ya, nggak apa-apa. Itu Anda biar Ditranslate. senang, saya terima aja biar Anda senang. Maksud saya itu pertanyaan saya, Anda tahu tidak ilmu seputar bahasa itu? Kalau saya tidak ya. Oh ya sudah, kalau gitu kita paham aja, ngerti aja gitu. Mungkin terlalu dalam kita menjelaskan itu juga enggak bakal. Angkat saja topik mungkin dari unek-unek apa yang ingin dibahas, apa yang dianggap salah, tafsiran yang salah. Karena kalau kita bicara apa yang disampaikan sekilas ya, sekalipun dengan cara yang lantang, semua kebenaran yang dilontarkan gitu. Mulai dari bagaimana Yesus itu dianggap sebagai suri tauladan, ya kan? Dianggap sebagai uswah, jalan kebenaran dan hidup itu tapi alih-alih menganggap dia sebagai tuntunan, justru apa yang dilakukan itu tidak seperti itu. Maka dilihatkan di situ ada mana yang sebenarnya ajaran daripada Yesus, mana sebenarnya ajaran daripada iblis, itu kan, atau ajaran daripada yang bukan daripada Yesus, seperti itu. Nah, yang Anda kritisi yang mana, yang Anda rasa kurang serek itu yang mana? Kalau bilang tadi apa ya, ajaran tentang Yesus, umat Muslim mengikuti ajaran Yesus, sebenarnya ajaran Quran itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Yang mana itu? Yang bertentangan itu? Itu banyak hal itu. Itu banyak hal yang bertentangan dengan satunya ajaran coba Yesus. satu sebutkan yang paling bagus di pendapat yang paling kuat itu apa ya? Coba kita bandingkan ya. Kita bandingkan beda mana ajaran Islam dengan ajaran Yesus atau ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Kita uji aja dulu. Kalau ajaran Yesus itu, Allah. Islam sujud, Kristen menyanyi. Kalau ajaran Yesus itu yang diajarkan kepada Kristen, jadi begitu. Ya udahlah. Jadi bukan dipisahkan ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Tadi kan tidak Anda boleh sebutkan dipisahkan itu. Ada banyak gitu. Sebutkan satu aja. Nah, misalkan contoh ya, itu ajaran di Kristen itu kasih sesama manusia kan? Oh, ajaran kasih. Iya. Aduh. Saya boleh nanya lagi? Contoh. Ajaran Kristen kasihilah sesama manusia. Sekarang saya ingin tahu, ajaran kasih di dalam Kristen yang tidak dimiliki agama lain itu apa? Kasih sesama manusia seperti Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Kasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, agama lain itu mengasihi maksudnya gini, kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang bisa dibuktikan di dalam dunia nyata yang tidak dimiliki agama lain itu seperti apa contohnya? Itu kasih Bapa. Islam tidak pernah mengenal kasih Bapa. Ya? Jadi kalau berbicara tentang kasih, ajaran Islam itu tidak mengenal kasih Bapa itu. Maksudnya kasih Bapa itu kayak mana? Bapa kasih Bapa yang telah menyelamatkan kita. Anaknya makan babi gitu maksudnya. Kalau soal haram atau tidak itu, najis atau tidak, maka dia wajib dilenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan perjanjianku. Bukan. Kalian membatalkan, Satu-satu, Pak. apakah itu dianggap kasih kepada Bapak? Bukan, Pak. Anda tidak mengerti. Makanya saya bilang Anda tidak mengerti. Anda aja yang mengerti. Kasih Bapa itu di mana surga mengasihi kita. Itu umat Muslim tidak pernah mengenal itu. Hubungan itu, Pak. Apa yang Anda maksud? Hubungan kasih. Hubungan kasih antara Allah dan manusia. Itu tidak ada dalam Islam. Islam itu kan posisinya hamba. Kalau kita orang Kristen, anak. Jadi itu makanya hamba tidak mengenal kasih Bapa kepada anak, hamba tidak kenal itu. Ya jadi begini, ya.
Yang mengajarkan manusia itu sebagai anak Tuhan itu siapa? Iblis atau Yesus? Tuhan sendiri yang mengajarkan itu. Di mana? Di mana? Semua ada di perjanjian lama, perjanjian baru ada. Di mana? Di perjanjian lama di mana? Ada, pokoknya ada. Iya, pokoknya ada. Saya butuh waktu untuk mencari. Coba saya tanya rantai perak gitu. Yesus itu tidak disebut hamba Tuhan dalam Bible. Kalau di dalam nubuatan mungkin ada. Saya juga kurang jelas. Oke, Tapi saya kalau ajari di ya. dalam perjanjian baru itu anak. Di dalam perjanjian baru dia nggak disebut hamba. Saya kurang tahu. Tetapi Oke, yang kalau saya Anda kurang tahu, saya kasih tahu. Yesus itu juga disebut sebagai hamba Tuhan gitu. oh Jadi iya belajar benar. Bible-nya. Iya benar. Benar, sudah. Jadi gini. Jadi begini, kalau menyerang Islam, Yesus disebut terus anak bilang, Allah, disebut anak manusia, disebut hamba, disebut Allah. iya. Begitu, benar. Oke, jadi kalau kita kembali ke ajaran kasih yang kamu katakan tadi, oh di Islam itu kita itu lebih akrab, kami disebut anak, disebut budak. Abdun itu hamba, Yesus juga disebut sebagai hamba Tuhan. Oh sebentar. Ini kenapa ini? Ini apa Pak? Lanjut. Saya cuma kirim dengan Iya. Iya, jadi hamba itu, Tuhan itu yang begini, menderita. pertanyaannya menarik begini. Tadi diantara sekian contoh yang kita minta adalah tunjukkan apa yang diajari Yesus yang dikerjakan gitu, apa yang tidak dikerjakan umat Islam. Itu kan contohnya kan, dia Tuhan Iya, Yesus menyuruh tadi kan dibaptis. katanya banyak. Oke, tadi saya sudah bilang dikasihi itu sudah lewat. Sekarang Dan coba Tuhan fokus Yesus ke kan manusia yang lain. mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan nyawanya kan untuk penebusan. Umat muslim kan tidak menerima ini, jadi bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Coba diulang. Tuhan Yesus berkata mengajarkan Anda bahwa dia menebus menyerahkan nyawanya. Iya. Nah, berarti Yesus bukan mengajari- menebus dosa, mengajari menebus Anda untuk manusia. menebus dosa. Bukan menebus Jadi kita dari Anda kutuk juga hukum diajari Taurat. untuk menebus manusia. Iya. Anda juga Allah yang diajari datang. untuk menebus. Iya, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, darahnya ditumpahkan. Pak Rantai Perak, gantian Iya. dulu sama yang lain jadi biar nggak ganggu ya Pak ya. Saya gantian sama Herdi dulu. Oke. Halo, bro. Selamat malam. Silakan lanjut. Bang Herdi jenggotnya makin panjang, Bang. Gimana, bro? Jenggotnya makin panjang. Oh iya. Dipelihara memang, bro. Kalah saya. Oke, saya menarik tadi saya mendengar sedikit bahwa Islam itu mengimani Torah. Benar begitu ya? Ya. Halo? Iya. Halo, bro? Iya. Halo? Ada masalah ya? Enggak, beliau itu yang jaringannya. Oh, jaringannya Pak Herdi nih. Halo, bisa dengar Bang Herdi? Halo, Masalah jaringannya. jaringan beliau ya. Kita ke rantai perak lagi yang tadi dulu, Iya. belum kelar. Rantai Perak. Oke. Oke, jadi tunjukkan saja dulu. Tadi sudah dibantah mengenai kasihi ya, segala. Saya pikir seluruh agama juga mengasihi gitu. Tidak ada yang spesial dari ajaran itu. Ya, tapi berbeda, kasihnya berbeda. Ya, itu kan Kasih yang asumsi dimaksud Anda. di sini yaitu kasih Bapa kepada anak. Jadi hamba tidak tahu, hamba tidak merasakan kasih Bapa kepada anak. Mari coba kita uji gitu. Anda percaya perjanjian lama kan? Iya, jelas. Ya, kasihi Tuhan di situ bagaimana itu? Di imamat misalnya, di dalam imamat itu dikatakan konteks satu-satunya hukum yang membolehkan membakar manusia itu hanya di imamat itu. Bagaimana Anda menganggap itu sebagai bentuk kasih misalnya? Dalam hal apa? Sorry, bro. Suara saya tadi kedengaran. Allah menggantikannya dengan hewan. Iya, Bukti kasih Allah kepada manusia. betul. Halo, Oh, bro. iya. Sudah Tentang bagus jaringan kasih. Herdi? Ya, gantian dulu, nggak apa-apa, sebentar aja. Ya.
Sebentar Bro Herdi ya, dilanjut dulu. Kalau di dalam Iya. imamat itu kan dijelaskan kan, darah itu untuk penyucian dosa, itu gambaran dari Mesias yang akan datang yang menyerahkan nyawanya. Nah, saya tertarik dengan konteks ketika Anda mengatakan bahwasanya Tuhan kami itu lebih mengasihi daripada Tuhan Islam. Itu menarik, pernyataan menarik. Nah, saya tanya di imamat, Tuhan kalian menyuruh untuk membakar manusia. Iya. Membakar itu menurut Anda itu adalah bentuk daripada kasih Tuhan atau kayak gimana? Membakar manusia yang bagaimana? Bisa jelaskan? Saya kurang paham. Kamu tahu Bible-mu tidak ini? Pernah baca imamat tidak? Ya, sedikitnya saya tahu. Oke, kalau kamu sudah tahu bagus. Sekarang pertanyaan saya, dalam konteks Tuhan menyuruh membakar manusia, itu apakah itu termasuk bentuk kasih sayang Tuhan? Maksudnya di mana itu? Terdapat di mana? Ada. Ya nanti belajar Bible dulu lah ya. Tuhan menyuruh membakar manusia, apa diperintahkan kepada umatnya? Tunggu dulu saya tanya, ada atau tidak ayat itu? Saya rasa itu kita tidak diperintahkan untuk membakar manusia, tidak ada. Maksudnya Kecuali ayat itu tidak ada. Anda dapat dari mana itu saya tidak tahu, makanya saya minta Anda tunjukkan itu di mana. Iya, makanya saya tanya Anda tahu atau tidak gitu. Karena kita tidak diperintahkan untuk membakar manusia. Enggak, Tuhan kalian. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Sebagai punishment, sebagai hukuman itu. Kalau hukuman itu berbeda-beda ya. Pelanggaran karena apa, dihukum di dalam bagaimana. Imamat, perintahnya jelas, dibakar. Saya agak malas saja kalau saya harus merujuk gini saja, cuma mau ingin tahu saja kamu tahu atau tidak gitu. Maksudnya di mana? Itu perintah yang tidak pernah saya dengar. Berarti tidak tahu ya. Kita membakar orang, ya. Nggak pernah baca. Coba tunjukkan di mana. Oke, berarti fix nggak tahu. Kita pindah dulu ke Pak Herdi ya. Nanti terlalu banyak tidak tahu itu kurang enak dialognya gitu. Bukan, Anda mengangkat satu topik, tapi Anda tidak tunjukkan itu di mana. Gini aja. Sekarang ini agak canggih, googling aja. Nanti ada waktu saya tunjukkan. Googling aja itu. Gampang itu, tinggal di googling aja. Cari ayat tentang bakar itu, oke, di imamat. Oke, saya ke Herdi dulu. Ya, silakan. Sudah bagus jaringannya? Herdi. Jaringan beliau itu. Iya. Naikkan aja sih Pak rantai perak. Naikkan lagi. Ya. Sebentar. Pak Hen Bancai nanti ya. Ini kita minta teman-teman Kristen dulu ini. Oh, maksudnya yang anak panglima itu yang dipersembahkan kepada Tuhan? Bukan. Apa hukuman bagi anak pendeta yang berzina itu apa hukumannya? Anak pendeta yang berzina. Itu kalau dalam Kristen itu kita tidak boleh menghukum. Jadi yang saya tanyakan itu, kan kamu bicara kasih Tuhanmu itu lebih baik daripada kasih Tuhan dalam Islam. Saya bawakan di imamat. Dan kamu tidak tahu ayatnya di mana gitu kan, belum pernah kamu dengar. Bukan, saya sudah baca Alkitab semua. Semuanya. Tapi ya tidak ada yang saya temukan kan? itu Tuhan memerintahkan kita untuk membakar manusia, tidak ada. Itu di imamat apa? Bentar ya. Di mana? Korban bakaran. Kalau korban bakaran itu kan korban hewan, bukan manusia yang dibakar. Itu kan gambaran dari penderitaan Kristus itu. Darahnya itu gambaran darahnya yang tertumpah di kayu salib itu. Itu cuma bayangan semua, itu dijelaskan di perjanjian baru, bayangan semua itu. Bentar. Imamat berapa itu? Hati Herdi udah masuk. Naikin. Sudah bagus ini jaringannya. Sudah bagus Mana jaringan beliau. Coba buka imamat 21. Saya bukakan di sini ya. Ya, Tapi imamat kalau 21. nanti ganti yang lain lah. Mungkin yang
Woi, Kang Eri. Imamat 21 ayat berapa? Absen, mantan absen. Masya Allah. Assalamualaikum. Lagi live, lagi tethering masalahnya. Lagi live. Kang Erik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lagi nonton ya? Lagi nonton ya? Oke. Iya. Ini nih, coba dibaca nih ya. Apabila anak perempuan orang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melakukan, ia harus apa ini? Coba kamu baca. Iya. Oke, siap. Dan ia harus dibakar dengan api. Dibakar pakai air ya. Api. Oke, saya pikir sudah. Makanya saya tanya tadi, sudah baca belum? Kalau belum ya jangan buang-buang waktu gitu. Oh iya. Maksudnya apa ini diajarkan kepada kita? Oh, tidak ini. Aduh. Ini kan konteksnya ini Tuhan kan mau menjaga kekudusan imam kan? Apa hukuman? Makanya, Coba lihat, coba perhatikan ini. Apabila ini kondisi ya, if ini kan berarti status ya. Ada anak perempuan membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka if itu maksudnya jika itu syarat. Kalau gini, maka gini. Kalau ada anak nakal, ditabok. Kalau ada gini, diginikan. iya, kenapa Tuhan melakukan itu? Tuhan mengancam seperti itu? Yang Karena pertama kamu harus klarifikasi dulu bahwa ini ada di imamat ya kan? Iya, benar. Oke, karena apa? Saya jelaskan kayak. Karena apa? Karena sudah nunggu dia. bukan dengar dulu. Iya, dengar. Cara diskusi bukan seperti itu. Belum bicara sudah dikatakan asumsi. Sebenarnya justru yang dikatakan Muslim tentang Alkitab itu tuduhan-tuduhan tadi itu yang asumsi semua. Seharusnya kan dengar dulu penjelasan, baru kalau ada bantahan dibantah begitu. Itu kan Tuhan sedang menguduskan satu umat. Alasan kenapa Tuhan sedang menguduskan satu umat, karena di dalam umat ini Tuhan akan datang hadir sebagai manusia. Makanya memang tegas, di sini Tuhan tegas. Untuk menguduskan satu umat kan, tujuannya Tuhan waktu memilih Israel. Kita tahu kan, maksudnya Tuhan menguduskan satu umat, karena apa Tuhan menguduskan satu umat? Karena akan datang dari umat itu, Tuhan yang akan mengambil rupa manusia. Jadi memang di situ Tuhan sangat jelas. Sudah ya? Ya, Tuhan memang di perjanjian lama dia sangat tegas karena apa? Dia akan menguduskan satu umat. Itu alasannya saja, tidak lebih. Karena Mesias akan datang dari umat Israel. Dan memang sudah datang. Gini. Tadi kan kamu buat klaim bahwasanya Tuhan kamu itu lebih mengasihi, ya kan? Kami bawakan imamat ini yang kamu tidak tahu ini ayatnya ada di mana, barusan kamu temukan. Dan menurut kamu dibakar itu, saya kembali ke pertanyaan awal. Menurut kamu dibakar itu bentuk kasih Tuhan itu atau gimana? Itu kan ancaman itu supaya umat ini menguduskan diri. Apakah ini perintah ya. Apakah ada imam yang dibakar? Karena dia kayaknya Coba tunjukkan kepada saya. Bukan, tunjukkan kepada saya dulu di mana ada peristiwa anak-anak imam dibakar. Loh, ini ada perintahnya. Iya, tapi tunjukkan prakteknya di mana yang dibakar anak imam. Itu urusan belakang. Makanya itu hanya ancaman. Ini Anda akui sebagai firman Tuhan kan? Itu ancaman. Karena memang kekudusan Allah tidak boleh dilanggar. Tuhan yang berfirman di dalam Imamat 21 ayat 9 ini Yesus atau Paulus? Ini kitab apa ini? Taurat ini, Pak. Kitab Nabi Musa ini. Yang memerintahkan di situ Yesus atau bukan? Ini kitab Nabi Musa, Pak. Saya tanya, yang berfirman di situ Yesus atau bukan? Kayak ular gitu. Iya, jelas yang berfirman situ Bapa. Kalau nggak tahu, saya balikin.
nggak tahu, saya balikin kalau nggak tahu. Yang berfirman di dalam imamat ini siapa? Yesus atau bukan? Jelas yang berfirman di perjanjian lama Bapa, Pak. Dan Bapa dan Bukan Yesus satu. Yesus. Bapa dan Yesus satu. Iya, nggak usah bahasa gereja. Saya tanya, Tidak, yang itu tidak bisa berfirman di imamat dipisahkan ini yang itu. memerintahkan membakar manusia ini Yesus atau bukan? Ya itu kan perintah-perintah untuk menguduskan umat kan? Saya nggak tanya itu. Kamu pakai rumusan gereja. Saya tanya, yang memerintahkan membakar manusia di dalam Imamat 21 ayat 9 ini Yesus atau bukan? Ganti soalnya diganti. Itu ada Bang, dia nggak di situ aja. Maksudnya kan pertanyaan ini mengada-ngada. Herdi. Ini kan di kitab Musa, kenapa dipertanyakan? Oh, beda. Sekarang saya perjelas saja ya begini, bahwa Allah negeri Mekah, ketika Anda berbicara sini siapa yang berfirman, Allah negeri Mekah itu tidak sama dengan Yahweh Elohim, berbeda. Begitu saja. Lompat topik ya. Bukan, itu kan tanya siapa yang berfirman. Yang berfirman sini bukan Allah SWT, Allah SWT itu ilah negeri Mekah. Ya saya kasih ini. Pertama begini, kalau kita kembali ke flashback ke belakang, kamu kan minta dicarikan ayatnya. Berarti kamu nggak tahu ayatnya ini ada atau tidak gitu. Ketika ayatnya dimunculkan, kamu cari penjelasan ya. Terus kita tanya, kembali lagi ke soalan awal. Menurut kamu, karena ini kan klaim kamu ini, saya berusaha untuk mematahkan argumentasi kamu yang mengatakan bahwasanya oh Tuhan kami itu lebih mengasihi daripada Tuhannya Islam, gitu kan? Nah saya tanya, ini ada Tuhanmu perintahkan untuk dibakar ini perempuan ini. Kalau dia bersundal, dia dibakar. Nah, menurut kamu ini kasihnya itu apa di sini dalam konteks memerintahkan ini? Bentuk kasihannya itu seperti apa? Bentuk mengasihinya itu kayak gimana gitu? Tuhan itu mengasihi. Tuhan adalah kasih. Tetapi dia tidak membiarkan kekudusannya itu dilanggar. Iya, jadi Anda harus tahu. Mungkin kalau Allah SWT mungkin saya kasih pertanyaan yang surganya itu penuh dengan seks itu tidak masalah. Ya. Tapi kalau di Kristen tidak. Allah di Kristen berbeda. Kalau Allah di Kristen itu kekudusannya tidak boleh dilanggar. Makanya surganya suci. Dia maha suci. Berbeda. Saya terangkan pelan-pelan dan saya kasih pertanyaan yang simpel, sederhana seperti ini. Gini. Membakar itu perintah untuk dibakar itu, perintah Tuhan ini untuk dibakar ini bentuk kasih Tuhan atau tidak? Kamu jawab itu dulu. Jelas kasih Tuhan. Kasih agar Tuhan, ya. Umat ini menjaga kekudusan. Agar begitu. Umat ini menjaga kekudusan. Jadi bukan tanpa alasan. Nah, oke. Nah, sekarang saya bandingkan dengan Islam. Ya, bandingkan di bagian mana yang kamu rasa Islam itu tidak kasih dan Tuhanmu lebih kasih? Coba. Kalau di bagian Islam, kalau saya lihat ya, Tuhan tidak kasih itu. Tuhan memerintahkan untuk membunuh orang yang tidak percaya Allah ilah negeri Mekah adalah Allah dan Muhammad utusannya. Mau saya bacakan ayat-ayat perintah membunuh di kitabmu? Mau? Ya, oke, sebelum saya kasih ke Ustaz Zuma, memang alasan begini ya. Begini ya. Alasan perintah untuk membunuh. Alasan perintah untuk membunuh sebenarnya itu tidak ada landasan kasih itu. Berbeda dengan umat Israel waktu Tuhan menyuruh itu membunuh itu orang Kanaan itu orang Kanaan sudah diberi kesempatan 400 tahun untuk mereka bertobat dari mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa. Iya. Jadi memang Tuhan akan membinasakan umat Kanaan itu memang mau dibinasakan Tuhan. Sebentar rantai Perak. Ini seperti kayak gini. Itu seperti kamu itu di hadapan saya itu ada coklat. Kamu anggap itu coklat itu tai, dan yang kamu miliki itu tai, kamu anggap coklat gitu. Saya kasih analogi yang sederhana saja seperti itu karena begini.
ketika kamu menjelaskan tentang Quran, itu menunjukkan kamu sama sekali tidak tahu tentang makna daripada qital, membunuh yang dimaksud di dalam ayat itu. Justru bukan membunuh, memerangi sebenarnya. Kata bunuh itu jauh lebih banyak di dalam Alkitab daripada di kitab suci manapun. Saya bisa jamin Oh, itu, dan saya bisa jadi buktikan itu. memerangi yang bagaimana yang dimaksud situ? Nah, saya jelaskan kepada Anda biar Anda paham. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan wa qataluhum haitsu saqiftumuhum, ya, perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Ayat itu baca dengan dalam konteks, itu dalam konteks berperang. Ya, aneh kalau kita pergi perang cipika-cipiki. Kita harus perang ya perang. Tetapi ketika begitu dalam ya. keadaan damai, ya, dalam keadaan damai itu situasinya Jadi berbeda lagi. alasan perang apa? Jangan dulu Kenapa? dipotong, Alasannya saya berperang jelaskan karena dulu, apa? jangan dulu dipotong. Saya jelaskan dulu, ya. Ketika di dalam perang, kita harus melawan, ya. Bukan. Yang kita Dengarkan sudah dulu, tahu kalau dengarkan soal dulu, perang. dengarkan. Yang ingin saya tanyakan di sini, bukan. Anda jangan lari dari apa? Alasan untuk berperang karena apa? Itu saja. Oke. Jadi alasan berperang itu dijelaskan di dalam Al-Quran sendiri, ya. Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya kalaulah sekiranya dibiarkan orang-orang yang memerangi itu bertindak zalim, menghancurkan gereja, masjid, sinagog, itu nanti dilihat di dalam Al-Quran, itu adalah ayat pertama kali turun tentang perang. Di sana diterangkan kalau dibiarkan orang ini berbuat zalim yang memerangi ini, maka bisa hancur. Nah, membunuh satu manusia di dalam alasan situ. Anda jangan lari kemana-mana. Alasan situ baca seluruhnya ayat itu. Alasan itu sudah jelas di ayat itu. Alasan itu sudah jelas, memerangi karena apa? Ini paham begitu. Tidak orang ini? Saya jelaskan ini biar paham kamu, ya. Coba baca ayat itu. Baca utuh ayat itu. Di situ ada alasan kenapa harus berperang. Saya lagi bacakan begitu. Coba dengarkan, ini saya lagi gimana ceritanya. Iya, sedikit lagi Herdi, ya. Saya terangkan ini. Jadi begini, infonya adalah perang itu dilakukan dalam rangka menjaga kezaliman. Jangan sampai banyak darah tertumpah. Maka lebih baik kita memerangi mereka. Self defense. Ya, kita di dalam Islam Oke. Iya, saya kasih penjelasan sedikit saja. Jadi nanti saya serahkan ke Anda saya. Jadi kalau kita bicara tentang jihad, ini banyak sering kali dipersepsikan salah. Boleh membunuh segala macam. Oh, habis itu kalau mau dibunuh semua itu. Mudah saja itu. Tapi Islam itu mengajarkan kita untuk wa qatilul ladzina yuqatilunakum, ya. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Ya. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Itu dibaca ayatnya dengan jelas. Jadi kita hanya boleh memerangi yang memerangi kami. Tapi bagaimana dengan yang tidak memerangi kami? Kata Allah dalam Al-Quran, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Jadi coba pelajari Quran dengan baik sebelum masuk. Tapi kalau Anda lihat tadi konteks tadi,
tentang dibakar, Anda pasti terkejut ya, karena Anda dapati bahwasanya di sana diperintahkan untuk dibakar. Makanya ketika ingin mengklaim bahwasanya oh Tuhan kami Itu kan lebih peringatan. kasih, Begini ya, kasih itu daripada kan Tuhan di peringatan, dalam Pak. Islam. Anda harus belajar dulu ya, Bible Anda dengan Di dalam baik. Alkitab itu yang Anda bilang tadi peringatan, Pak. Iya, Berbeda itu dengan pasti ini. ada. Berbeda Tapi itu dengan kan ini. perintah Ini daripada bukan Tuhan, peringatan gitu. lagi, tapi ini disuruh berperang, Pak. Ini di Kies, saya bacakan ya, di Kies 9 ayat 29 ya. Iya, Perangilah sudah. orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi alasannya jelas kan, perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, sehingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi alasan untuk memerangi sini jelas kan? Kalau tadi kan perintah itu peringatan. Jangan begini karena kamu akan diperlakukan seperti ini. Ya, Tapi ini bukan peringatan. Makanya Ini dibaca perintah ayat untuk sebelumnya, memerangi. dibaca setelahnya supaya paham. Iya, ini perintah untuk memerangi kan? Dan perangilah mereka yang memerangi kalian. Di situ Nah, di perintahnya. sini dikatakan, di sini jelas di ayat ini Kamu baca dikatakan kan sebelum dan alasan sesudahnya untuk tidak. memerangi. Baca sebelumnya Alasan- dan setelahnya tidak. Iya, ini kan ayat untuk memerangi jelas. Alasannya apa? Di Kamu 2929 baca ayat ini. sebelum dan sesudahnya tidak. Baca ayat dan sebelum dan sesudahnya tidak. Iya, coba bacakan. Baca tidak. Iya, capek saya kalau disuruh bacakan lagi. Nanti dilihatkan lagi kamu. Bukan, soalnya saya cuma pakai HP. Iya, sayangnya Tapi kamu konteks cuma baca ayatnya satu ini ayat. memang Itu sayangnya konteks gitu. ayat ini berbicara alasan. Sudah, Alasannya sudah. jelas ya. Tidak beriman kepada Allah SWT, kepada Ya, ilah artinya negeri nggak baca Mekah kan, semua. Ini pasti apa keluhannya? dan Oke, tidak kita pindah dulu mengharamkan ya, apa yang Parente ya. diharamkan Allah dan Nabi kan, Oke. dan tidak beragama Islam kan. Ini jelas ini ayat-ayatnya. Ya, Orang sudahlah, yang saya telah nggak diberikan mau lah. kitab. Sudah kita kasih tahu. Kamu belum baca ayat sebelumnya, belum baca ayat setelahnya, Iya. terus ngeyel di situ. Ya sudah. Iya, kamu Nanti jelaskan. Kamu nggak ada jelaskan waktu, kalau nggak ada memang waktu, nggak ada waktu mengajar. di Nggak backstage ada banyak orang. banyak orang Iya, ini. Kita saya nggak kan ada waktu ngajar. saya kan membawa ayat Anda jelaskan begitu. Ya, Pak. Bukan Di Anda backstage lari banyak orang, menghindar. Pak. Terakhir. Karena di ayat ini Ada jelaskan. Ada tidak di dalam Al-Quran perintah membunuh orang-orang yang menjadi seteru Rasulullah Muhammad SAW layaknya Yesus? Nggak ada. Ada nggak? Yesus Di mana mengatakan, dikatakan di dalam dan Kristen? bawalah seteruku yang tidak mau aku menjadi rajanya dan bunuhlah di hadapanku. Ada nggak di Al-Quran seperti itu? Iya, Ada nggak? iya itu tentang hari penghakiman itu. Ada nggak? Itu Di tentang dalam hari Islam, penghakiman. La ikut hafidin. Tidak Itu ada tentang paksaan kiamat, masuk ke hari dalam penghakiman. ajaran agama Islam. Ada nggak ajaran itu di dalam kitabmu? Di kitabmu Itu- beritakan itu perumpamaan. Injil kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Gimana? Ayo. Perjanjian baru, perjanjian lama. Itu kan tentang hari kiamat, penghakiman. Ulangan 20 ayat 16. Masuklah ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tumpaslah, bunuh semua yang ada di dalamnya. Jangan kau biarkan satu pun yang bernapas. Ada nggak ayat Iya. di dalam Al-Quran? Karena Ada memang nggak? dengar dulu, jangan seperti anak kecil begitu. Kenapa seperti anak TK? Anda terpelajar tapi cara berdiskusi Anda seperti anak TK. Oh tidak, karena yang saya hadapi ini orang yang tidak punya akal. Santai aja. Tidak punya akal. Kalau Anda punya akal itu Anda tahu bahwa itu Allah di negeri Mekah itu bukan Yahweh Elohim yang di Alkitab, bukan, berbeda. Sudah, kita ganti dulu yang lain. Allah negeri Mekah, maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Emang Allah Israel itu bukan Allah negeri Mekah? Hah? Dasar kacang. Halo Gue bro. pikir Allah Israel itu bukan Allah Makassar. Sekarang ini Herdi. Oke. Iya. Menarik dari tadi saya dengar bahwa preman. Iya. Apanya yang iya bro? Nah, Silakan. itu loh, Bang. Imamat iya. 21 ayat 9. Itu yang Iya sebenarnya bro ada. Jadi kalau mau bahas tentang tadi perintah perang memang ada karena konteks di dalam Quran berbicara bunuhlah mereka dimanapun kamu temui. Jadi berbicara dimanapun kamu temui itu berbicara
konteks perang dimanapun kamu temui. Lalu ada suatu hadis Terus berkata, orang-orang bentar, yang ini, menjadi seteruhnya bentar, Yesus untuk diperintahkan dibunuh itu gimana? bentar, saya selesaikan dulu. Jadi ada perintah lagi, Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi ya manusia sampai mereka berkata atau tidak ada Tuhan selain Allah. Itu perintah yang diucapkan oleh Muhammad. Terus kalau Sebentar. di kitabmu ada nggak perintah untuk membunuh orang yang beragama lain? Iya, sebentar, satu lagi. Nanti saya akan jelaskan. Satu lagi. Jadi kiamat tidak akan terjadi sebelum orang-orang mukmin memerangi Yahudi, ya. Oke, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad itu berperang sampai akhir zaman. Silakan. Oke, jadi begini. Sudah saya terangkan tadi, jadi sama saja seperti rantai perak itu. Bahwasanya ketika kita menjelaskan tentang perang di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an itu diterangkan bahwasanya waqatilul ladzina yuqatilunakum fiddin. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Itu jangan dilupa konteks itu. Makanya wazan yang dipakai itu adalah wazan fa'ala, panjang ya. Ini kalau kami ngejelasin ke terjemahan asli gini biasa pada tidak mudeng ya, pada tidak paham. Wazan fa'ala itu bermakna saling ya, saling. Jadi ada sebab akibat. Makanya di situ misalnya hadis yang tadi Herdi bawakan ya, waqatilul ladzina bagaimana perangilah mereka yang tidak bersyahadat itu hatta yashhadu an la ilaha illallah, bahwasanya perangilah mereka itu juga menggunakan wazan yang sama, wazan fa'ala. Oke, Qatala. udah cukup. Beda ya. Cukup, Bro. Sebentar jangan dulu. Jadi ketika kita belajar wazan itu kita saya sudah nangkap, Bro. Sebab akibat yang kamu tekankan kan? Sebab akibat kan? Saling. Oke. Jadi kita diperangi baru kita boleh memerangi. Oke. Apa sebab akibatnya? Sebab akibatnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu yang diperintahkan untuk diperangi. Coba buka hadis. Coba buka hadis di Bukhari 2727. Enggak. Jadi gini, coba kalau buka kita hadis Bukhari 2727. Bahwa sebab akibat itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah diperangi sampai akhir zaman. Oke, itu bunyi ayatnya, dengarkan. Oke, bukakan biar semua orang tahu. Bukhari 2727. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengarkan itu. Iya, bukakan hadisnya supaya orang tahu, Bro. Saya bacakan hadisnya ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu. Bukakan, tampilkan di layar, Bro. Bang Herdi, ya. Ini sekarang kami lagi sedang memerangi Anda. Oh, monggo, saya sangat suka, Bro. Ya, memerangi itu bukan hanya dari segi fisik loh. Ini kami tahu, Bro. Anda, ya. Sampai Anda itu bisa menerima kebenaran itu. Memang, Bro, kita sama. Jadi metode saya dalam berdebat itu bukan mengedukasi. Saya itu membantai akidah yang berseberangan atau akidah yang salah, menyeleweng. Sekarang Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah siapa? Kita buktikan satu-satu, Bro. Soal yang tadi peperangan bagaimana? Katanya Anda ingin membantai. Sekarang saya bantai Anda. Anda menyembah Yesus. Yesus menyembah siapa? Oke, buatkan topik untuk itu. Boleh. Silakan. Ayo. Jangan loncat-loncat, Bro. Seorang pendebat itu fokus kepada topik yang dibahas. Jangan loncat-loncat, Bro. Saya tidak suka berdiskusi loncat-loncat. Iya, maksudnya memang begini. Taraf Kristen itu memang harus dinaikkan ketika ingin bahas hadis, bahas Quran. Banyak hal yang harus kalian pelajari sebelum langsung masuk kepada statement. Saya tahu tuduhan-tuduhan itu, buku-buku yang kalian baca itu saya tahu. Makanya seperti kalian tadi katakan uqatilu, saya jelaskan itu tentang wazan fa'ala. Ya, saya kasih lihat di sini hadis keberapa tadi? Hadis Bukhari 2727. Coba bukakan, Bro. Banyak. Bukhari, Tirmizi, Muslim, Abu Daud, Nasai, Majah, Hairait, Ahmad, dan Darimi. Banyak, Bro. Iya. Banyak, Bro. Banyak sekali. Oke ya. Banyak. Jadi itu perintah sah. Jangan ditakwil. Hadis berapa? 2200? 2727. Kalau hadis itu nggak ada yang ditakwil. 2200 2727. 2727.
Hmm. Nah, ya, perhatikan ya. Ya, tampilkan di layar bro. Saya mau baca dan penonton iya, juga mau baca di live comment. Seperti apa bunyi perintahnya? Tuh baca ya. Oke, silakan. Ini umir tuan ukotilan nasi tekan. Oke, dibaca silakan. Tafadhal, Iqra. Oke. Apa kalau perintah baca? Iqra. Terus bro. Terus Ini ke bawah. Sudah ada tuh. Ini hadis 227. Iya. 27 kan? Jangan berlindung begitu bro. Jangan berlindung begitu. Mana terjemahannya? Terjemahannya mana bro? Oke, ini. Silakan. Oke. Muhammad, aku diperintahkan, kata Muhammad, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka. Oke. Iya. Jadi Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia sampai akhir zaman sehingga mereka harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu perintah. Itu sebab akibat. Apa sebabnya? Sebabnya karena manusia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah perintah tersebut. Oke? Paham di sini? Sudah. Oke, silakan jelaskan. Coba perhatikan ini. Inilah susahnya kalau kita terangkan berkali-kali. Ini ya. Kata ini. Perhatikan ya. Kalau hanya berlindung di modal teks asli, memang repot bro kalau berdiskusi. Ya, yang repot kami karena kamu nggak belajar teks begini, terus kamu merasa paham. Repot kami. Coba dengarkan itu. Ini wazannya. Ya, jalan terakhir itu memang bro. Uqatil. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Qala la ilaha illallah ya. Faqad asamani. Ya. Nah ini wazan uqatil ini saya jelaskan dari tadi, tapi kamu ngotot tampilkan di layar. Oke, saya jelaskan. Padahal saya sudah hafal hadisnya. Umirtu an uqatila itu wazannya qatala yuqatilu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Artinya apa itu? Contoh ya, saya kasih contoh waso yuwaso. Watawaso, apa artinya watawaso? Saling mewasiatkan. Tanasoha, saling menasehati. Jadi di sini uqatila ketika kamu diperangi, berarti kita diperangkat juga diperangi gitu, supaya kamu paham gitu. Jangan nasib umat terjemahan. Aduh, saya mulai berkata umat terjemahan. Bukan alasannya bro. Alasannya di situ supaya setiap orang beriman kepada Allah, itu sebabnya. Jadi perintah ini ya, misalnya ada orang yang menghalang-halangi umat Islam menyampaikan dakwah, dia memerangi kita. Maka kita boleh menghalangi bro, tidak ada konteks menghalangi di situ. Tegak berkata dari teks aslinya. Saya kasih contoh ayatnya ya, perintah Al-Quran ya, biar kamu paham hadis ini gitu. Bagaimana ayatnya apa? Waqatilul ladina bukan Al-Anfal bukan. Iya mungkin waqatilul ladina ini wazannya sama nih, waqatilul ladina yuqatiluna waqatilul ladina. Ya ini memang apa? Memang apa bro? Saya punya banyak referensi untuk hadis tersebut. Memang Anda pintar. Iya, memang kayak rata-rata kawan-kawan debater dari Islam itu sembunyi di balik teks asli. Jadi sabar. Sembunyi pula. Ya. Mana ini? Waqatilul ladzina. Harusnya kamu tuh berterima kasih Her, karena kami mayoritas di Indonesia. Coba yang mayoritas komunis, selesai sudah di situ. Kata Quran, mayoritas itu bukan penentuan, bro. Ya faktanya, karena yang mengajarkan kasih itu Al-Quran. Kata Quran, dengar baik-baik ya. Quran berkata, mayoritas itu bukanlah konsekuensi kebenaran. Bukan. Kata Quran loh, bukan kata Alkitab. Oke, Anda tahu kan? Mayoritas itu adalah umat kebetulan yang mengajarkan kasih sayang, yaitu Islam. Ya, sekiranya saya dikasih panggung, bro, saya akan debat dengan siapa saja. Saya akan bongkar semua bahwa apa yang Anda bongkar? Oke, mulai dari sekarang kita bongkar, bro ya. Bagaimana tadi Anda mengatakan? Oke,
Oke, sebentar. Kasih saya waktu, bro. Tadi Anda mengatakan Anda mengimani Yesus atau melakukan ajaran Yesus. Oke? Oke. Yesus mengajarkan tefillah. Anda tidak mengajarkan tefillah. Sedangkan Quran itu jelas-jelas. Sebentar. Sedangkan Quran jelas-jelas mengajarkan tefillah. Sikbo, suci Allah, ya kan? Tidak ada sikbo selain sikbo suci Allah. Lalu kata Muhammad dalam sebuah hadis, tidak dikatakan beriman orang-orang yang tidak melewati Sungai Yordan. Banyak sekali ayatnya di dalam hadis, di dalam Quran ada juga. Lalu tentang mengatakan mengimani Torah, ya. Gini bro, berbicara Torah, Anda harus paham semua aturan-aturan Torah. Ya, satu contoh saja, satu hukum saja Anda gagal, Anda batal semua. Contohnya hal sunat. Hal sunat itu sudah dikatakan di dalam Torah itu 8 hari. Di mana buktinya Muhammad disunat 8 hari? Enggak ada. Artinya Muhammad tidak tahu apa-apa. Sebentar bro, tadi kan Anda katakan Anda beriman kepada Torah, mengikuti Torah. Nyatanya Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu apa-apa tentang Torah. Oke? Di sini kan deh. Duduk. Terus nanti saya tidur. Kenapa ini jaringannya ini? Mana? Suara saya kedengaran nggak bro? Jadi. Angkat saja yang lain lagi. Ayo kita bongkar. Apa yang mau dibongkar Herdi? Apa yang Anda mau bongkar? Wah, dari tadi saya ngomong tolong dibantah. Gimana Muhammad tahu tentang Torah? Allah itu tidak tahu tentang Torah. Terbukti Muhammad tidak disunat di 8 hari. Oke. Ya kan? Itu fakta. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda itu mengimani Torah. Ketika saya buktikan Allah dan Muhammad tidak tahu tentang Torah, Anda bertanya, mengilak lagi, Taurat itu untuk siapa? Sabar Herdi, sabar. Kita kembali ke yang tadi dulu. Ini semakin malam. Oke. Nah, jadi gini, ini kita harus ajar wazan qatilu. Jadi ya, jadi qatilu inilah keindahan daripada bahasa Arab ya. Bagaimana dia menggunakan satu kata, istilahnya wazan, untuk satu model tertentu. Makanya kita belajar di dalam Islam itu kita belajar tasrif namanya. Perubahan kata. Iya. Itulah banyak standar gandanya, bro. Dengarkan. Nanti kamu ulang lagi pertanyaannya. Gitu dong. Dengarkan. Sekali-sekali gitu. Gini nih, dengarkan ya. Nanti kalau kamu tidak tahu, kamu cari guru bahasa Arab terdekat. Nah, mungkin bisa ajari kamu. Palam Sen. Sudah, bro. Waqatilu, ingat ini ayat, ini kata ini sama dengan hadis tadi. Dia menggunakan wazan fa'ala, panjang. Fa'ala. Qatilu. Kenapa digunakan ayat ini? Karena itu tadi sikapnya yang saling. Jadi ketika menggunakan wazan fa'ala, nanti berubah menjadi tafa'ala dan seterusnya, itu bermakna ini, saling. Jadi ada saya sebab, tanya bro, akibat. Nggak usah panjang-panjang, saya tanya sebab akibatnya turun perintah untuk memerangi orang kafir itu apa? Dengarkan baik-baik, sabar dulu. Bukan, tak perlu panjang-panjang bro, sebab akibat, ini apa ayat sebabnya perintah itu kamu turun untuk memerangi orang kafir? Ini ayat menjelaskan pernyataan kamu gitu. Iya, saya sudah tahu ayat itu bro. Saya mau dengar dari kamu sebabnya apa sampai turun perintah itu untuk memerangi. Sedang diperangi. Dan sudah jelas di situ. Yukatilunakum, itu yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Itu sudah jelas. Jadi umat Islam itu coba lihat sekarang di Indonesia. Ada kami memerangi kalian, tapi coba Anda sentuh kami. Oh, selesai rata kalian. Itu perintah di agama kami. Perangi orang yang memerangi kamu. Tapi kalau tidak diperangi, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia kasihi mereka, sayangi mereka, lindungi mereka. Itu di Islam. Tapi coba Anda tidak ada kata kasih sayang di dalam ajaran Islam, bro. Tidak ada kata kasih sayang di dalam ajaran Islam, bro. Kata Nabi, pepetlah
orang-orang kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani. Kata Yesus, Sampai ke pinggir. bunuhlah seteruku yang tidak mau menjadi aku jadi rajanya. Kamu tidak imbang. Ayat di dalam Al-Quran bukan cuma satu, bahkan satu surah yang bercerita tentang kasih sayang. Ar-Rahman. Di kitabmu apa? Nama suratnya yang bercerita tentang kasih sayang. Cuma 2 ayat. Kasihilah musuhmu sebagaimana kamu Oke, mengasihi. ayat yang kamu bawa itu berbicara ayat akhir zaman, bro. Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Ini diskusinya kurang sehat. Buat timernya, bro. Buat timernya. Kita head to head. Siapa yang gini, maju? makanya gini, kamu belajar untuk tidak memotong orang gitu. Belajar itu. Saya ingin terangkan di hati ini. Waqatil. Ini sulitnya kalau kita tidak sefrekuensi ya. Kita itu susah-susah jadi. Kamu kan cuma ngutip dari video Christian Prince. Modalnya itu. Tidak ada saya kutip dari Christian Prince, bro. Saya tanya sekarang hadis yang tadi kamu sebut. Ini hadis 2727 terbitan siapa? Hadis Bukhari itu, bro. Hadis Ya, net. terbitan ada banyak ya. Nomornya beda. Darul Iftah ada. Hadis Kamu net. terbitan apa? Hadis net. Coba kamu. Masa dia bilang hadis net? Kitab Lamsen Nebaho. Jadi lucu kamu itu kalau misalnya bilang hadis Ya, net itu biasa bro. Ketika sudah Iya. kedapatan, loncatnya ke situ. Jadi lucu. Terjemah teks asli. Ya, begitu bro. Nah, Biasa bro. sudah, Itu bukan sudah, sesuatu nggak usah yang aneh ditanggapi bagi dulu saya, ya. bro. Oke, saya terangkan ini ya. Tolong jangan dipotong dulu. Jadi di sini digunakan wazan fa'ala. Ini keindahan daripada Quran karena ketika wazan ini dipakai itu menunjukkan ada saling. Jadi ada sebabnya Gini, dulu, ada akibatnya. kita buat Nggak usah topiknya. dipotong dulu. Ini orang kayak nggak Pakai bisa timer. diam. Coba. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Nah, disinilah dipakai sebabnya yang dimaksud ya. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Nah, jadi ada sebab, ada akibat. Nah, sehingga ketika kita memahami konteks ayat ya, kemudian diterjemahkan lewat hadis tadi, bahwa itu terjadi ketika kita diperangi. Nah, saya juga heran. Tapi bayangkan ini satu keindahan Islam ya. Keindahan Islam itu ya, dia bahkan dalam hal ini tidak sampai harus berlebihan ya. Wala ta'tadu, tapi kamu nggak boleh berlebihan dalam memerangi itu. Dalam Bible itu nggak ada itu, habisi semua itu sama rata sampai hewan-hewan ternak, anak bayi yang bernapas lah, pokoknya yang ada nafasnya itu habis semua. Jadi kalau kamu bandingkan keindahan begitu ya. dengan Bible itu jauh banget. Jadi Allah yang di dalam Tanakh beda dengan Allah yang di Quran, begitu ya, bro? Allahnya yang dibeda. Ini kan berbicara mengenai kitab. Ini berbicara mengenai kitab. Iya, makanya kalau mau diskusi dengan saya jangan standar janda, bro. Bukan standar janda. Standar janda. jadi kalau mau diskusi debat dengan saya, bro, jangan standar janda. Saya teliti. Al-Quran itu tidak butuh memasukkan satu perjanjian lama di dalam kitab Quran kami. Tidak butuh. Kalian yang butuh salah. Anda sudah mengatakan Quran itu menarasikan sesuatu hal yang tidak benar. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke? Iya, tapi bukan kembali lagi ucapannya, bro. Itu. Jadi kalau kamu lihat, ternyata saya ini Herdi sering membahas tentang ayat-ayat palsu di dalam Bible, baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Ayat-ayat yang dibuang. Biasa itu, bro. Allah mengatakan bahwasanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan itu dirubah-rubah dengan tangan manusia. Jahil memang tangan-tangan manusia itu. Tangan-tangan orang yang konteksnya bukan berbicara dirubah, itu hanya konteks berbicara Muhammad. Tidak ada konteks yang lain. Jangan paksa kami untuk percaya apa yang kamu yakini sebagai firman Tuhan itu. Kalau misalnya di dalam Quran mengatakan, di dalam Injil, di dalam Torah ada petunjuk kepada cahaya. Herdi, satu-satu gantian kita ngomong supaya enak. Iya, maksudnya ini tidak terarah, bro. Buat topik tidak terarah, bro. Buat topik.
Ya, saya arahkan topiknya. Sekarang kita bahas dulu tentang ini, tentang Tuhan, ya kan? Nah, kita lihat dulu perjanjian lama yang kamu yakini itu sebagai kitab suci. Atau gini aja bro, supaya kita cepat, gini aja topiknya Allah atau Allah Israel yang benar. Oke, gitu itu aja. Biar cepat bro. Bagaimana kalau Allah Israel atau Allah Kristen yang benar? Kita gantian dulu kan, supaya saya bisa Kan nampak. Allah Israel atau Allah Mekah, gimana? Allah Israel atau Yesus yang benar? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Kristen yang benar? Bagaimana kalau temanya itu? Kenapa takut untuk menyenggol Arab bro? Oh tidak, Islam. karena Tuhannya Yahudi adalah Tuhan kami. Oh, Sekarang pertanyaannya, ayo. Tuhannya Yahudi Saya dan bisa Tuhannya buktikan Kristen. bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah Hashim. Mau? Ya, boleh. Ayo, Boleh Anda mengatakan ayo. seperti itu. Tapi esensi daripada Mana? yang kami sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta yang pernah berfirman kepada Nabi Musa. Oh, Siapapun salah. Itu oknumnya, klaim semua bro. seperti Saya apapun bisa buktikan pribadinya, itu hanya sembahan klaim. kami adalah Dia yang telah mengutus Nabi Musa, yang telah mengutus Oke. Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, saya buktikan sedikit ya bro. Itu hanya klaim. Ya, sebelum Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebentar, iya, dengar itu dulu. memang klaim, itu iman kami. Itu klaim, Dengar itu iman dulu, kami. bro. Sekarang Dengar. yang jadi masalah adalah Dengar apakah dulu. Tuhannya Bani Israel Yesus? Dengar dulu. Dengar dulu ya. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala hadir di dalam dunia, bumi dan segala isinya sudah ada, manusia sudah lalu lalang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala datang mengklaim bahwa Dia menciptakan, tetapi Oke. Allah tidak bisa membuktikan Oke. dirinya ada. Itu pemahaman Anda. Sekarang saya Bukan tanya, pemahaman ketika saya, Allah itu Subhanahu dasar wa Ta'ala tertulis dalam Quran. di abad ke-6 memperkenalkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, Allah Israel kemana? Gini ya bro. Halo? Halo? Iya, kedengaran. Oke, kita buat topik apakah Allah Israel atau Allah Mekah? Gimana? Berapa ini? Iya, sudah jam berapa? Iya. Kita tuh Gimana? Mau nggak? apa-apa. 30 Buat timernya, bro. menit, tapi kalau Anda mau, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tadi itu. 30 menit selesai kok. Ya, kamu sendiri saja tentukan topiknya apa. Ya iya, karena kan dari tadi Bang Suma ngotot bahwa dia menyembah sama dengan apa yang disembah oleh Yahudi, Israel. Oke, saya bisa buktikan terbalik bahwa Arab itu tidak menyembah apa yang disembah Israel. Mau nggak? Iya, bahas saja tuh, nggak apa-apa, bahas saja. Ya harusnya Oke. Tuhan juga yang disembah Iya. Kristen, Ya, apakah kalau- yang disembah juga Israel? Oke, poin pertama ya. Ya, Allah Israel itu mampu membuktikan dirinya di hadapan Musa, di hadapan Abraham, ya. Yang kamu maksud Ada. Allah Israel yang membuktikan keberadaannya di depan Musa, itulah Tuhan kami. Oke, bentar bro. Bang Herdi. Oke, jadi Anda mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda bisa buktikan enggak bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyatakan dirinya, membuktikan keberadaannya di hadapan Muhammad dan pengikutnya. Silakan. Itu beda. Yang dimaksud menyatakan Oh. diri seperti Oh. gini, Bang Herdi. Sekarang saya menyatakan diri kepada Anda. Apakah saya harus ada di Manado sana? Saya tanya, Allah Subhanahu wa taala ada buktinya enggak dia menyatakan dirinya kuasanya di hadapan Muhammad dan kawan-kawannya? Ada enggak? Ada Al-Quranul Karim? Wah, itu Wah, bukan ayo, bukti. Gini. Ayo, Itu bukan bukti. Al-Quran Oke. itu adalah bukti kebenaran. Sekarang Saya Anda kasih mengatakan contoh, bukti bro. Bukti ketuhanan Dengar Yesus, dulu. dia mampu membangkitkan Lazarus. Apa yang bukti Dengar yang dulu bisa kita lihat ya. sekarang? Dengar. Ada Saya nggak kasih contoh ya. sisa-sisa peninggalan Yesus? Saya kasih contoh kasus ya bro. Ya, Hashem menyatakan dialah yang menciptakan bumi, alam semesta dan segala isinya. Ya, Hashem ya Apa buktinya? mengklaim. Apa buktinya? Sebentar. Itu kan Hashem klaim. mengklaim. Kembalikan. Dengar, Itu kan klaim. Kamu melihat dia menciptakan langit dan bumi. dengar dulu. Ini diskusi pasar ini. Ya udah, nanti kapan-kapan pakai via Zoom supaya saya bisa bawakan dalilnya, bro.
Ya, karena ini pakai StreamYard, saya kan nggak bisa bawa dalil, ya kan? Nanti kapan-kapan saya mau head to head dengan siapa saja yang punya kapasitas ya, via Zoom, ya. Jangan, Ya, karena ini diskusinya tidak mencerminkan diskusi yang akademis, kita sudahi aja, bro. Herdi, Ya. ngana terlalu serius. Nggak nape body poco-poco Bang Herdi. Bukan serius, bro. Orang Manado gaya bicaranya begitu, bro. Oh iya, sama Not, orang dua sama. Sama orang Makassar juga begitu kawan. Tanya-tanya Pak Aris itu. Jadi Mungkin intonasi suara tinggi, tapi santai, bro. Mungkin ngana habis makan garu rica. Cagaro. Garu rica. Bukan garu rica, ada makan babi putar, bro. Bipang. Iya, jadi ya kita coba kasih kesempatan yang lain lagi. Ini nggak ada lagi yang anu ya. Ya, silakan, bro. Nanti, bro, ya, undang saya kalau apa pakai via Zoom ya, supaya saya bisa bawakan dalil. Kalau StreamYard saya nggak bisa. Ya, saya pamit ya, bro. Oke. Pamit membawa luka. Naik lagi siapa? Siapa lagi? Itu perak aluminium. Coba. Oh, ada Kang Erik, ada Hen Bance. Ini gimana nih? Kita naikkan saja semua ya. Naikkan saja semua. Nah, iya. Ada Murka. Masya Allah banyak sekali. Murka ini apa? Kristen tidak ini? Atau Muslim? Muka kasar. Murka Muslim apa Kristen ini? Coba. Halo. Halo. Jangan pikiran terlalu gelap. Oh, gelap ya. Soalnya agak patah-patah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kakak nih. Ayo gantian nih, saya duduk terus di sini. Coba sini. Iya. Ada. Siapa lagi nih? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akihen Bancai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ini ada Murka dari Kristen atau Islam? Halo. Hindu bang. Hindu. Iya bang. Om Swastiastu. Nama budaya. Hindu ya Hindu bang, budaya Buddha, kok dicampur-campur. Assalamualaikum Goldian. Ada Goldian. Nah, ini. Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya. Wah, tadi Erdi kasih saya aja Erdi tadi. Assalamualaikum Bang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rantai Perak tadi? Gimana? Apa yang belum kelar dengan Ustadz Alwan tadi? Barangkali saya bisa kelarkan. Bang Rantai Perak. Oh ya, tentang katanya Islam mengikuti ajaran Yesus. Halo. Bang Rantai Bisa Perak. dengar? Halo. Sudah tidak ada kah ini? Masuk. Suaranya jelas, suaranya Bang Rantai Perak jelas kan? Halo, jelas? Jelas Bang, jelas Bang. Jelas. Oh ya, tadi kan pembicaranya umat Muslim mengaku mengikuti ajaran Yesus, umat Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus. Tapi waktu setelah saya tanya umat Muslim dibaptis, umat Muslim kan tidak dibaptis. Tuhan Yesus memerintahkan sebelum dia naik ke surga, baptis semua muridnya dibaptis. Dan kasih, kedua kasih. Tuhan Yesus mengatakan saling mengasihi. Kasih pret dah kau. Iya, itu ajaran Tuhan Yesus, kasih, bukan perangi. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan yang tidak percaya perangi yang tidak percaya kepada Dia sampai mereka masuk Kristen. Tidak ada.
Semua yang tidak mau aku menjadi rajanya, semua yang menjadi seteruku tidak mau menjadi rajanya. Bawa di Itu di hadapan akhir zaman. Itu apa? Itu di akhir zaman. Itu di akhir zaman penghakiman. Anda salah apa? Asumsi Anda aja tidak loh. mengerti. Ya, Anda tidak mengerti maksud Dibaca, ayat coba itu. dibaca, ayo dibaca. Itu Jangan itu dibaca masalah asumsi. penghakiman kan? Saya mau nanya aja begini. Allah yang dalam perjanjian lama itu sama nggak? Allah perjanjian lama itu sama nggak dengan Allah perjanjian baru itu aja? Itu sama. Itu kan penggenapan itu. Ya, Iya. berarti sama juga disuruh perang, disuruh membunuh orang-orang, bahkan keledai, bahkan Masalahnya sampai di binatang, sini, sampai bayi juga masalahnya di sini yang muncul di sini masalahnya yang kita bahas tadi, alasan untuk menyuruh memerangi itu apa? Ya sama enggak? Ini kan pertanyaannya Allah yang di perjanjian lama itu sama enggak dengan Allah yang di perjanjian baru gitu? Diselamatkan sama Allah. Iya. Alasan untuk memerangi di perjanjian lama karena Allah akan menguduskan satu umat. Karena Allah Mesias yang- akan datang dari umat ini. Yang saya Setelah tanya, selesai Mesias datang, Allah tidak memerintahkan lagi untuk membunuh siapapun. Begitu. yang saya tanya, Allah dalam perjanjian lama sama enggak dengan Allah perjanjian baru? Iya kan sudah saya katakan tadi sama. Sudah berulang-ulang Sama. saya bilang sama. Berarti Allah itu pernah menyuruh untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan ya pembantunya Daud gara-gara kepeleset dibunuh langsung. Itu ada ayatnya. Tahu nggak ayatnya di mana? Coba saya tanya. Di mana Allah memerintah membunuh orang yang tidak berdosa? Tidak ada. Oh, berarti Anda tidak baca Alkitab Anda itu aja. Itu Lah, suku bangsa, Amalek itu bang. anak-anaknya suruh tumpas habis itu gimana, bro? Iya, itu Anaknya orang bangsa yang Amalek itu memang. berdosa atau tidak? Iya, itu bangsa yang memang menyembah Allah lain, mempersembahkan anak-anak mereka. Jadi Anak-anaknya bangsa anak itu itu belum dimusnahkan. memiliki. Iya, itu kan bangsa itu. Iya, itu kan bangsa itu, bangsa berdosa. Membunuh nggak itu? Masa Iya, anak itu kan berdosa, bro, anak Disuruh kecil. membunuh nggak itu? Padahal bayi itu memegang botol susu aja nggak bisa loh. Ini Disuruh malah disuruh bunuh. membunuh. Sadis Disuruh banget. membunuh. Begini, disuruh membunuh karena kan alasannya jelas untuk menguduskan Ya satu udah. bangsa. Terus Karena kenapa Mesias nggak akan kok? datang dari bangsa Angel, itu. Angel. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk menyuruh membunuh. Gitu ya. Terus kenapa Karena Paulus membunuh begini murid-murid ceritanya Yesus? begini. Terus Ceritanya kenapa Paulus begini. membunuh? Iblis Terus kenapa kan mau Paulus membunuh membatalkan murid-murid rencana Yesus? Tuhan. Iblis Terus mau kenapa? membatalkan rencana Tuhan di mana Mesias akan datang dari Ya. satu bangsa. Ya. Jadi iblis Terus? ingin membuat bangsa ini untuk menyembah berhala. Tuhan tidak mau. Tuhan Ya. sudah tahu. Dan itu Betul. memang terjadi. Ketika orang Israel tidak memusnahkan bangsa ini, menyisakan sedikit. Ternyata benar bangsa yang sedikit ini kawin dengan orang Israel lalu mengajak orang Israel menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah di luar Israel. Jadi Israel itu sangat tegas tidak boleh menyembah Allah di luar Israel, termasuk Oke. Allah negeri Mekah tidak boleh. Ya, terus kenapa Paulus membunuh murid-murid Yesus? Perintah siapa itu? Iya, Paulus membunuh murid-murid Yesus waktu dia belum mengenal Yesus secara pribadi. Dia belum mengerti siapa sebenarnya Mesias, siapa sebenarnya Yesus. Ketika dia ditemui langsung oleh Yesus, dia langsung mengetahui kebenaran. Angel. Gini, logikanya. Urgensinya membunuh anak kecil yang belum tahu dosa, belum tahu menahu apa-apa itu apa urgensinya, bro? Ya, bangsa itu harus dimusnahkan karena saya sudah jelaskan tadi. Keturunan anak kecil ini itu belum tahu dengar dulu. Oh iya, saya tahu Dengar dulu. alasannya dengar Tuhan itu dulu. menyesal menciptakan manusia. Itu loh, alasannya Dengar menyesal dulu. kemarin menciptakan manusia. Itu alasannya. Itu kan Bener sudah saya jelaskan tadi kan, bangsa ini Tuhan tahu akan menyesatkan orang Israel. Sementara orang Israel tuh, ini menyesal tuh. bangsa yang dikuduskan untuk mendatangkan Mesias. Begitu. Nah, terus bangsa Israel ini menyembah Yesus nggak? Bangsa Israel menyembah Allah. Nggak Yesus menyembah Allah yang Yesus, datang ke dunia menjadi kan manusia, ada mengambil beda rupa lagi. manusia. Dalilnya itu kan di dalam sama. perjanjian lama ada nggak? Di dalam Maksudnya- perjanjian lama itu penampakan Allah itu dalam Maksud saya wujud gini. malaikat itulah teofani, itulah Tuhan Yesus Gini. yang datang. Biar saya Karena memang kembali Bapa lagi. tidak bisa dilihat, begitu. Nah, saya ingin tanya aja ayatnya di mana dalam perjanjian lama
nubuatan bahwa Allah akan menjelma atau menyerupai manusia. Silahkan Pak. Oh, itu ada banyak, sudah selalu dibahas itu. Oke. Mesias Di, itu tolong ilahi. dikasih tahu, Pak. Iya, Di contohnya mana ayatnya? contohnya Satu di aja. contohnya tentang Mesias ya. Di Daniel 7 ayat 13-14 itu sudah sering Oke. dibahas. Ini Di Yesaya berarti 9 juga ada. enggak, ini maksudnya nubuatan bahwa Allah akan menjadi manusia. Silahkan Pak. Ayatnya biar saya buka Iya, sekarang. itu Mesias ilahi. Yang Tuh kan. ilahi itu Allah itu. Mesias Enggak, itu ilahi dia. yang berubah jadi manusianya itu Pak. Yang menjelma menjadi manusianya itu. Iya, di Yesaya 9 itu. Coba boleh lihat di Yesaya Yesaya 9. Saya hanya 9. pakai HP. Iya. Yesaya 9 ayat. Tunggu ya. Saya lihat Yesaya ya. 9. Itu Ayat mudah-mudahan ini 6 ketemu nih. lama gitu doang, nggak tahu ayat 6. Bukan, saya kan tidak hafal tepatnya ayatnya di mana. Iya, ayat 6 udah. Iya, saya cuma pakai HP. Iya, saya juga pakai HP ayat 6, percaya gue dah. Yang lu maksud itu. Oh, jadi Nah, ini itu pendeta nubuatan ya. Abednego ini pinter ini. Pendeta yang sudah Nubuatan, diruqyah ini. berarti ini nubuatannya Allah menjadi manusia ya? Iya, jelas itu. Oke. Kalau begitu kita akan bahas ini satu aja ya Pak ya. Ya. Kalau ada dikatakan seorang anak telah lahir, itu sudah lahir atau belum lahir pada zaman Yesus Pak? Itu kan nubuatan berbicara tentang masa depan. Jadi ketika dia berbicara telah lahir, itu berbicara tentang masa depan. Karena itu kan Masa kitab depan. nubuatan. Oke. Kalau Yesus itu pernah memerintah Bani Israel nggak Pak? Atau Yesus itu menjadi pemerintah di bangsa Israel gitu? Nah, ini kekeliruan kan. Tuhan Yesus datang bukan untuk memimpin kerajaan dunia, tetapi membawa kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, dia katakan, waktu murid-murid waktu mau membela dia, Tuhan Yesus katakan, kamu mengira saya tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Siapa yang bisa melawan 12 pasukan malaikat manusia? Tidak ada. Tetapi Yesus bilang kepada murid-muridnya yang mau membela dia, kamu pikir saya datang di sini untuk mengadakan pemerintahan dunia? Bukan. Itu kerajaan Allah yang akan datang ke dunia. Yang dipimpin oleh Tuhan Yesus terbukti sampai sekarang. Kerajaan Allah di dunia itu punya pengikut 2 miliar lebih. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus, itu orang Kristen. Berarti lambang pemerintahan ini nggak ada ya sampai sekarang ya? Itu berlaku terus. Lambang pemerintahan kita 2 miliar ini sekarang ya diperintah oleh Tuhan Yesus. Tapi kok Israel nggak mempercayai Yesus ya? Kok aneh gitu ya? Yahudi Israel yang mana? gitu. Israel Yahudi. terpecah dua Israel. Sebagian besar imam percaya, menjadi percaya. Oke, Hanya mereka takut karena mereka diteror. Seorang anak telah lahir itu berarti nubuatannya katanya. Terus lambang pemerintahan nggak pernah ya, lambang pemerintahan Yesus di Bani Israel tuh nggak ada. Terus yang ketiga nih Pak, penasehat ajaib. Apakah orang-orang Yahudi mengikuti perintahnya Yesus atau mengikuti nasihatnya Yesus? Orang Yahudi yang menjadi percaya banyak Pak. Enggak, pada saat zaman Yesus. Orang yang mana yang kamu maksudkan? Kalau yang menolak jelas menolak. Nah, ya orang berarti Yahudi jelas yang menolak. Berarti ya, tapi yang menerima itu banyak, Pak. Bahkan sebagian besar imam percaya. Yahudi mana? Kalau Yahudi yang bilang Yesus anak haram, Yahudi mana tuh? Kalau yang kalau yang Yahudi yang bilang Yesus Yahudi anak haram, atau ya Yesus ya itu kan yang menolak Yesus. Kan pilihan diberikan kepada manusia mau menerima atau tidak. Itu kan Anda mengambil dari orang yang menolak Yesus. Sedikit ya Bang Mu'alaf channel. Oke Bang Gaudian silakan. Nanti habis ini saya bisa nggak tunjukkan ayat selain Yesaya 9 ayat 6 yang bentuknya past tense telah lahir, yang dimana itu juga berbicara tentang nubuatan selain Yesaya 9 ayat 6. Yang namanya bentuk past tense, kalimat lampau itu bukan bicara tentang profesi atau nubuatan, tetapi sesuatu yang terjadi, what has happened. Itu kaidah yang benar Bang. Silakan tunjukin. Kitab itu kan kitab nubuatan, dia berbicara tentang masa depan, bukan berbicara masa itu.
Gini Bang, bahasa Indonesia Abang Jadi Anda harus sama Roh Kudus Anda yang harus mengilhami mengerti Abang dulu kitab kurang pinter nubuatan. deh kayaknya. Di situ kalimatnya adalah kalimat lampau atau past tense, telah lahir, has. Nah, Abang ngeklaim bahwa telah lahir itu Bapak yang kekal, Raja Damai, penasihat ajaib, bla bla dan lain-lain, itu adalah ayat yang berbicara tentang nubuatan. Nah, bisa nggak contoh kasih ayat pembanding yang dimana bentuk kalimatnya adalah past tense atau kalimat lampau yang dimana ayat itu merupakan ayat nubuatan? Bisa nggak? Saya kasih contoh, Indonesia telah merdeka, itu nubuatan apa sudah terjadi? Kita itu kan berbicara tentang telah, tapi yang dimaksud itu karena nubuatan, dia berbicara telah menuju ke tahun abad di mana dia lahir. Oke, Bagus gini, Indonesia kembali- telah merdeka. Jadi Bisa nggak itu nubuatin bukan gitu? hal bisa Kembali ke topik. kalau orang menubuatkan bisa. Kembali ke Aduh, topik. Iya, Kembali ke topik. ini kan berbicara bagaimana nubuatan, Ya, bukan Paulus. berbicara tentang yang lampau. Ini berbicara Ya, tentang masa yang akan datang. yang namanya Kembali ke nubuatan itu future Bang, bentuk kalimatnya bukan past tense. Silakan cek Iya. bahasa mana yang Tap- mengatakan nubuatan itu telah atau past tense. Abang Nah, ini nih. digoblok-goblokin orang sama Roh Kudus. Abang pasti digoblok-goblokin orang. Kalau Tapi bilang Indonesia telah merdeka kondisinya itu ketika dia bentuk berbicara, Rusak bahasa ketika dia Indonesia kalau ketemu orang berbicara, kayak dia gini mah. berbicara tentang masa depan. Begitu. Jadi gini aja. Dia berbicara Ya, tentang masa depan itu. Yang namanya telah itu what has happened. Begini Tahu ya. nggak what has happened? Demi Allah Begini ya, rusak saya bahasa jelaskan Indonesia ya. kalau ketemu orang beginian. Kembali Begini ke ya, topik. maksudnya nubuatan Gini saya aja. bicarakan begini ya. Nggak, Kita berbicara gini aja, 3.000 tahun 1.000 tahun yang datang ya. Yang 1.000 Kan tahun Paulus. datang setelah lahir. Pak, gini aja. Begitu. Gini aja Kan nih. ceritanya Nggak nubuatan. bisa. Loh, Ini itu Pak, ini ada bahasa telah Indonesia lahir. abang error itu. Ini ada satu telah Iya, lahir Anda ya. yang Ini tidak dari paham. dari Anda yang versi tidak paham Bible yang nubuatan lain itu ya. apa. Sebentar Pak, sebentar. Ini biar jelas ya, biar nggak ada ini. Nah, ini satu anak telah lahir berarti telah lahir ya. Terus di sini anak telah lahir bagi kita ya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Yang kedua, karena seorang putra sudah jadi bagi kita. Terus yang ketiga, seorang anak telah lahir bagi kita. Yang keempat, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita. Terus di sini lagi, sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, ya. Nah, ini seorang anak telah lahir ini maksudnya lahir di situ pada zaman Yesaya atau zaman Yesus. Dari 1 2 3 4 5 6 7 apa ini namanya? 7 pasal, 7 versi lah ya istilahnya. 7 versi ya, 7 versi. 8, 9, 10 ini ditambahin. Terus ada bahasa suku, terus sama bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya 1. Nah, ini bahasa Inggrisnya yang paling lama dari Net Bible. For a child has been. Kalau has been dalam bahasa Inggris ini adalah apa Pak? Tolong dijawab Pak. Kalau ada kata Tadi suaranya Bentuk hilang. past tense, bentuk past tense. Kalau Suaranya has hilang been tadi. itu. bukan future tense ya, Halo? tapi past tense. Emang masalah buat lo. Iya, dia mengatakan telah terjadi kan di misalnya saya Nih, ya. bilang sekarang ya, telah terjadi di tahun 3000. Ya Jadi itu kan kalimatnya sama. kontradiktif Telah. Pak. Itu kontradiktif Itu Pak kontradiktif. kalimatnya Pak. Kalau Itu Bapak kitab bilang nubuatan. loh telah terjadi Anda yang tidak di tahun mengerti 3000 itu nubuatan. kontradiktif Pak. Iya, Kalau memang nubuatan urusan begitu kalimat kalau dia saja, berbicara. amburadul. Gak Aman, ada aman. Pak. Makanya Yang Anda namanya harus berbicara memahami tentang dulu nubuatan nubuatan itu yang bentuk kalimatnya bagaimana. itu future. Misal, Giliran untuk Yesus, dia bilang son will nubuatan. be born. Mungkin Will be buatan. Ini born saya itu kasih adalah contoh bentuk ya. nubuatan. Kenangan Saya kasih pribadi. contoh. Saya kasih contoh tahun 1900 ada yang menubuatkan tentang Indonesia merdeka. Di situ dia mengatakan telah merdeka Indonesia. Tapi kan Indonesia Ya belum merdeka goblok, waktu Pak. itu. Tapi dia Pak, katakan yang telah bilang dia merdeka ngomong bego 1945. Karena itu kan yang bilang nubuatan. gitu goblok. Sabani. Bukan, itu Bukan nubuatan. nubuatan, Anda itu tidak paham goblok. nubuatan. Yang bilang gitu Karena Anda tidak belajar Yang tentang bilang nubuatan. 3000 Indonesia telah merdeka itu goblok. Itu Akan dari segi merdeka, kalimat ya aja benar. kontradiktif. Itu goblok Pak Iya, yang itu bilang kan dia kayak gitu. berbicara, Iya, saya dia terus terang memposisikan yang bicara itu sudah ada di masa itu maksudnya. Anda tidak paham. Lah,
Gimana? Ulangi. Ya memang sulit dipahami sih kalau besok Dia itu kan dinyatakan berbicara telah tentang gitu. di masa Enggak, sebentar. itu. Di masa Rantai itu perak, telah lahir. Jadi Oh, mudah. berarti di masa itu Hanya ya. Anda saja yang membuat itu menjadi sulit. Tidak ada sulit bagi orang Kristen, tidak ada sulit ayat itu. Tapi Anda berarti saja yang kalau- membuat itu jadi sulit. Ya karena imannya Coba saja buatkan itu. contoh sedikit ya, Bang Daniel. Coba buatkan contoh satu kalimat tentang nubuatan yang bentuk kalimatnya itu lampau atau past tense. Kasih contoh. Karena itu memang berbicara tentang nubuatan. Iya, Sekarang saya Abang tantang kasih saja contoh semua di beri. sini ya. Ketika dia berbicara itu, ketika firman Allah itu dibicarakan itu saat itu, siapa seorang anak yang telah lahir yang namanya akan disebut penasihat ajaib, Bapa yang perkasa, Raja damai? Paling Itu mudah jangan untuk di ayat Kristen selanjutnya itu, itu Hizkia, Bang. paling mudah untuk Kristen itu ngerampok persepuluhan. Karena dia berbicara tentang masa depan. Di mana Dia berbicara konteks tentang masa berbicara depan. tentang gimana bisa yang bentuk kalimat itu past tense atau dalam kaidah itu sesuatu yang telah terjadi atau has happened itu bicara tentang profesi atau nubuatan. Coba kasih contoh satu kalimat, Abang deh nubatin apa saja yang bentuk kalimatnya past tense. Silakan, Bang. Nah, begini ya. Contohnya, misalnya Daud berkata, Abang aja, Tuhan jangan berfirman pakai Daud, kepada Abang Tuanku. aja. Iya. Ini perkataan Daud nubuatan tentang Mesias ini. Daud berkata, telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kanan. Apa waktu itu sudah duduk di sebelah kanan? Sudah memerintah? Mana bentuk pastennya? Bentuk pastennya itu mana? Di situ. Yang paling mudah, itu hanya untuk Iya kan ngerampok di situ kan sudah dikatakan duduklah di sebelah kanan. Sedangkan itu masih menunggu kan? Bancai mulutnya itu mana? Tidak ada yang itu mana? Itu enggak paling iya, mudah itu untuk pendeta bajingan Daud ini berkata, waktu Daud berkata duduk di sebelah kanan, apakah itu terjadi saat itu? Itu kan tidak terjadi saat itu. Gini, tolong dengerin dong. Itu tidak ada yang sulit. Itu tidak masalah, tidak ada yang sulit karena kita paham itu nubuatan. Dengerin, ini bahasa Indonesia saya ini gamblang dan lugas. Tolong dengerin dan minta bantuan dari Roh Kudus. Tolong buatkan satu contoh kalimat nubuatan yang dimana bentuk kalimatnya itu past tense seperti Yesaya 9 ayat 6. Tolong buatkan satu contoh aja. Iya, saya kan sudah bilang perkataan Daud itu yang diucapkan kembali oleh Tuhan Yesus. Itu bentuknya Tuhan bukan Yesus kan past tense, berbicara. belajar Iya. bahasa Indonesia atau minta tuntunan dari Iya, Roh Kudus bentuknya untuk situ memahami bahasa Indonesia. duduklah di sebelah kanan. Itu bukan bentuk past tense. Godian, sebelum dilanjut saya boleh nggak satu pertanyaan aja ke Rantai Perak? Oke. Izin ya, saya bertanya ke Rantai Perak ini. Telah hadir di JMC Channel jam 10 besok. Itu benar nggak itu? Itu aja pertanyaan saya. Gimana? Kurang jelas suaranya. Telah Boleh hadir di diulangi? JMC. Oke, telah hadir di JMC Channel jam 10 malam besok. Oke, sorry. Telah hadir Rantai Perak di JMC Channel jam 10 besok. Itu kalimat saya itu benar nggak? Kalau berbicara tentang nubuatan itu benar. Apa yang salah di situ? Karena dia berbicara tentang hari esok. Dia sudah berbicara nubuatan itu berbicara tentang hari yang akan datang dan sudah di tempat yang akan datang itu. Tidak ada yang salah itu. Clear. Anda aja Saya yang paham bingung, dengan kalian bahasa saja yang Indonesia bingung. Anda. Ya oke. Ini bukan tentang bahasa Indonesia, ini nubuatan. Iya, gini, biar saya terangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesuatu kalimat yang membicarakan tentang nubuatan itu pasti bentuknya future tense. Will, dengan kata will kalau dalam bahasa Inggris. Bagi kita will be born, anak, bla bla bla. Itu adalah bentuk kalimat future tense yang pas untuk mengkalimatkan sesuatu nubuatan. Bukan past tense. Itu goblok orang yang ngatain kalimat past tense itu nubuatan, Bang.
Dijelaskan pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang dipakai hari-hari tidak paham apa pergi bahasa Inggris, bahlul. Nyampe-nyampekan kita aja gitu bang. Yang paling mudah Kristen ini ngerampok pos 10-an. Rusak bahasa Indonesia. Aduh, rusak bahasa Indonesia. Jelas bahasa Indonesia yang mudah dikasih pakai bahasa Inggris gitu. Nggak besok tuh bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris. Rusak bahasa Indonesia rusak kalau ketemu beginian mah. Bancai diam. Ya belum pernah Alif Toke. Alif Toke kau diam. Sama saya Pak Lev. Ya gini kalau sekolah itu bayar pakai pijat. Balik asal lagi tadi, gimana Manu Bulu itu dengan cara licik cari makan. Ngadu domba orang, nah itu kita nak tukan. Dia ngadu domba Katolik dengan Protestan, ya kan? Ngadu domba Islam dengan Kristen. Dia adu domba oleh Manu Bulu ni, si Kristen komunis satu ini. Nama orang Bancai salah, nama orang Bancai salah, gimana bisa benar? Ini sekolah kalau bayar pakai pijat. Nggak jelas lep Ya omong wes betul gini hasilnya. Bahasa Indonesia nggak jelas. Saya jelaskan ya. Lagi deh, mending Saya jelaskan ya. Mending sekolah lagi. Enak ini. Di sini saya bawa ayatnya ya. Di Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini sudah ya. Duduklah di sebelah kananku. Yang berfirman itu Yesus kah Tuhan? Sekarang Anda dengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya? Hubungan antara Daud dan Yesus ini, judul perikopnya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Tuhan berfirman kepada Tuhan. Berarti ya. Apakah saya tanya ya, pertanyaan di sini begini, saya tanya, apakah ini sudah terjadi? Duduklah di sebelah kananku ini, apa ini sudah terjadi? Iya, ketika saat Tuhan Yesus berbicara ini. Sebelum saya jawab bentuk kalimatnya itu waktu Daud juga duduklah. Sudah suruh duduk, mau tunggu berapa tahun lagi? Ngawur, bentuk kalimatnya itu apa? Present tense, past tense, duduklah. atau future? Iya, bentuk kalimatnya apa? Ini perintah duduklah. Oke. Hari Minggu besok, Aristo, kalau duduklah, Anda tidak perlu menunggu berapa keturunan untuk duduk. Di sini sudah diperintahkan duduklah. Kalau aku bilang gini salah nggak? Pak Alef ganteng kali. Astagfirullahaladzim. Gini, misal aku kasih view kalimatnya. Penggenapannya ayat ini Anda tahu di mana? Bang Aristo ke rumahkulah. Itu salah nggak kalimatnya? Bang Perak jawab. Anda harus tahu membedakan kata-kata nubuatan dengan kata-kata yang bukan nubuatan, langsung perintah. Iya. Ini kata-kata nubuatan. Ketika Daud berkata, duduklah di sebelah kanan. Apa hubungannya sama Tuhan Yesus mengulangi itu. Duduklah di sebelah kanan. Itu sama. Itu disuruh duduk, tidak menunggu. Disuruh duduk sementara yang disuruh duduk ini belum datang sebagai manusia dan belum dimuliakan di bumi dan duduk di sebelah kanan. Berarti Tuhannya itu dua sama ya? itu. Bang Perak, berarti Tuhannya dua ya? Anda tidak paham Trinitas. Jadi kalau tidak paham Trinitas, tidak usah bahas Trinitas di sini. Lah itu kan duduk di sebelah itu di topik lain. Nanti bahas Trinitas itu topik lain. Karena Bapa, Putra dan Roh itu sama-sama ilahi. Sama-sama satu esensi. Satu sumber yaitu Bapa. Tahan dulu, kasih Roh Kudus keluar dari Bapa, Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Begitu sama. Kasih waktu dulu Bang Bonar dengan slide-nya. Bang Bonar, silakan Bang Bonar. Ya, terima kasih Bang. Mohon izin ya, boleh ya? Ya, tahan dulu yang lain, kasih Bang Bonar. Suara saya jelas Bang? Jelas Bang, jelas. Ini nggak pakai slide ya, tapi pakai Microsoft Word ya. Udah kelihatan Bang? Sudah. Oke, jadi
pertanyaannya adalah apakah ayat di Yesaya 96 itu adalah nubuat tentang Yesus gitu loh. Jawabannya ternyata bukan gitu. Pertama, karena di ayat itu frasa yang dipakai adalah telah lahir dan bukan akan lahir. Itu yang pertama ya. Menurut orang Yahudi yang mempunyai tanah itu, yang dicontek oleh teman-teman Kristen, Yesaya 96 itu tentang Yehezkiel, Bang. Ya, Yezekiah ya. Ada sumbernya di sini, silakan. Hizkiah. Iya. Terus kemudian Yesus itu tidak pernah jadi pemimpin pemerintahan di bumi seperti yang disebut pada Yesaya 96, nggak pernah. Bahkan di kerajaan miliknya Yesus sendiri justru Yesus tidak berkuasa, ada di Matius 21 ayat 23. Terus kemudian yang keempat, sampai hari ini Yesus tidak pernah dinamai sebagai penasihat ajaib, dan memang Yesus bukan seorang penasihat ajaib. Karena justru nasihat Yesus tidak bijak pada Lukas 9:59. Seorang calon pengikutnya malah tidak diizinkan menguburkan bapaknya yang meninggal. Malah Yesus merekomendasikan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kan aneh. Paham nggak yang kalian bahas ini? Kalian ngawur semua bahas ini. Paham nggak? Yang kelima, menguburkan orang mati itu maksudnya apa? Anda tidak paham makna itu. Sampai hari ini Yesus tidak pernah dinamai sebagai Allah yang perkasa, dan Yesus memang bukan Allah yang perkasa. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Bang Rantai Perak, kasih waktu dulu orang menjelaskan, baru Anda bicara. Palestam juga begitu. Iya. Kasih waktu orang bicara dulu. Bukan dia berbicara tentang yang tidak dimaksud oleh ayat itu. Iya, jadi saya langsung potong. Nanti Bapak jangan potong dengar dulu. ya. Bagaimana orang dengan slide-nya terganggu? Yesus aja gini, Yesus aja ngomong, hendaklah yang punya telinga mendengar. Iya. Gitu. Udah diam aja dengar. Ribet. Nah, yang kelima ya, sampai hari ini Yesus tidak pernah dinamai sebagai Allah yang perkasa, dan Yesus memang bukan Allah yang perkasa. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan Yesus menolak jadi Allah, God, dengan menegaskan pengutus Yesus itu adalah satu-satunya God. Ya, Tuhan yang Esa, God-nya Yesus dan God-mu, Tuhan langit dan bumi, ini ada dalilnya. Terus kemudian, sampai hari ini Yesus tidak pernah dinamai sebagai Bapa yang kekal, dan Yesus memang bukan Bapa yang kekal. Yesus dan Bapanya itu dua pribadi yang berbeda. Bapanya Yesus, Allah di Yohanes 20:17, adalah Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25. Bila teman-teman Kristen mempersamakan Yesus dengan Bapanya, maka teman-teman Kristen tuh jadi sesat kuadrat. Karena ajaran patrisipasianisme atau modalisme atau sabellianisme yang telah dinyatakan sesat oleh Trinitarian. Terus kemudian yang ketujuh, Yesus tidak pernah dinamai Raja Damai, dan Yesus memang bukan Raja Damai, karena Yesus justru tidak membawa damai di atas bumi, dan Yesus juga pasti tidak membawa damai di sorga, karena di sorganya Kristen justru masih ada peperangan dengan naga. Di akhir zaman, ya Yesus itu tidak berdamai dengan umat Kristen, tapi akan mengusir umat Kristen di Matius 7:21-23. Karena teman-teman Kristen tuh menggatkan, padahal sekedar melolokkan. Anda menafsirkan ayat Alkitab salah semua. Jadi kemudian, Anda ini ngawur semua Anda punya telinga, hendaklah mendengar. Bukan yang ngawur itu sesat semua itu harus dipotong, bukan dibiarkan. Pembicara sudah menafsirkan. Pembicara menafsirkan sendiri, menafsirkan dengan kesesatannya sendiri, tidak boleh. Anda dengar dulu. Sebelum saya mute, Anda dengar dulu. Nah, terus kemudian ke-8, Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah di Kisah 3:13 yang tegas menolak jadi God dengan mengatakan pengutusnya Yesus adalah satu-satunya God, Tuhan yang Esa, God-nya Yesus, Tuhan langit dan bumi. 9, Yesusnya Kristen itu juga bukan Yesus yang asli. Karena Yesus itu tidak disalibkan, sebab anak Abraham diganti domba, dan justru pengkhianat yang jadi ganti bagi orang jujur. Gitu, Bang. Selain itu, Yahweh itu bukan iblis yang ingin membunuh Yesus di Yohanes 8:40. Yahweh itu juga tidak bodoh, dan Yahweh itu pasti tidak ikut menipu. Jadi saya kira demikian, Bang. Terima kasih. Semua yang Anda katakan tidak ada yang benar. Semua yang Anda katakan itu Anda menafsirkan seenaknya, semaunya Anda. Padahal Anda tidak mengerti semua yang Anda katakan.
Silahkan Anda bantah. Bagaimana? Saya jelaskan tadi ya, orang mati menguburkan orang mati itu ngerti nggak dalam budaya Yahudi? Open cam dulu lah, Pak Alef. Open cam dulu lah. Nggak boleh jelasin kalau nggak open cam. Khusus Pak Alef. Cabok. Naon sih? Naon? Jadi ini siapa? Giliran siapa? Kalau akal tuh udah didogma tuh mati akal tuh. Orang jelasan nggak mau. Maunya nurut dia. Sementara dia di Bible pun dia belum baca. Banyak yang belum dibaca dia. Baca ini banyak banget saja. Kalau diam Lep, Kasih Pak Bacai sama Pak Alef aja. Aduh, silakan bagian Bacai. Itu jelaskan. Kalau kau hebat tuh jelaskan gitu kan. Gila. Biarlah orang mati menguburkan orang mati itu ngerti nggak kalian artinya dalam budaya Yahudi? Enggak, penjelasannya Bang Alep itu ada di Bible nggak? Ya ada, tapi dalam Ibrani-nya dan bahasa aslinya itu artinya kematian kedua, kematian Maswari. Bang Alep kasih buktinya gitu loh, jangan hanya karangan bebas. Cari aja Bang di Alep kitab bahasa Ibrani-nya itu kematian kedua maksudnya. Jadi Bang ada Alep orang browsing. Bang jadi Alep ada browsing kotak dulu. Maswari. Ya Bang ke Alep kemana browsing kalian dulu. ngerti? Terus kemudian Itu tunjukkan kematian kedua dalilnya itu gitu loh. maksudnya Yesus. Jadi yang bisa melakukan kematian biarlah orang mati mengubur orang mati itu maksudnya ada orang khusus yang bisa melakukan kematian kedua itu namanya kematian Maswari itu. Kotak Maswari itu Kasih Pak Enbace aja biar lawan Pak Alef. Silakan Pak Enbace. Aku pikir si Alep yang mati bisa kedua kali hidup diri seorang tuh. Oh bukan ya, Alep ya? Yang itu yang hidup dua kali jadi bangkit. Oh aku pikir kau Lep tadi itu. Kau ini suka nak ngarang Lep. Jadilah ngarang dah tua-tua tuh Pak. Kok ngarang? Itu baca itu kematian kedua Maswari. Jadi kematian pertama itu tulang belulangnya dimasukkan dalam kotaknya, nama kotak Maswari namanya itu budaya Yahudi. Tulang-tulang hidup lagi kah? Hidup lagi tulang-tulang. Bible. Jadi hebat dari Yesus lah kalau gitu. Ngapa kau tidak sembah Maswari itu? Budaya Yahudi itu. Biarlah orang mati kata Tuhan, ngurus orang mati. Yahudi bukannya Yesus itu Yahudi orang bukan? mati kedua. Itu Yesus cara itu penguburan orang Yahudi. Setelah penguburan pertama ada penguburan kedua, penguburan tulang belulang itu. Itu namanya kematian Maswari itu. Budaya Yahudi. Kok ngarang tuh mana pula begitu? Kok ngarang kamu nih nggak ngerti budaya Yahudi, budaya Semitik itu. Tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Yahudi itu bilang Yesus anak haram kalau aku tanya dengan Yahudi. Kau pula yang tidak percaya. Kau tanyalah Yahudi itu kalau tak percaya. Kalau Bancai anak entikong. Serah kau lah. Yang penting aku bukan anak haram macam Yesus dibilang Yahudi. Lep, kau di Kalimantan kata ngaku-ngaku kau di mana Lep? Palangkaraya. Oh Palangkaraya sana. Sampitnya. Oh di Sampit. Coba dibuka maskernya itu. Coba dibuka maskernya. Gak usah nanti aja. Gak usah lah gitu aja. Jangan untuk kejar di Sampit itu tuh. Tapi saya kira yang sampingnya yang takut nanti. Saya aja yang jauh takut. Tapi malam ini saya senang loh, saya dapat pengetahuan baru. Iya, saya juga seperti ini. Semua, baru tahu ada kalau ini loh. Ada bahasa nubuatan itu saya baru malam ini saya tahu, sumpah. Iyalah. Saya juga baru tahu, saya juga baru tahu ada buku, salah satu buku ya di dunia ini tidak ada buku lain di dunia ini kecuali Bible yang mengatakan orang mati dikuburkan orang mati yang lain. Ini kalau bahasa Jawa ya guyon lah, bahasa Jawa bercanda itu penglundung dewe biar jalan sendiri nanti orang mati. Bukan sama Pak Enbace ini Pak Alef. Yang kedua, penguburan kedua. Setelah dia mati pertama. Pak Alef kok takut sama Pak Enbace? Ada Pak Alef. Entar. Waktu baca di budaya Semitik tuh. Baik kalian kurang baca sih, kurang pengetahuan. Ini untuk sebelah kan ada zombie itu Maswari. Itu maksudnya. Itu menurut Alep tuh. Waktu bait Allah itu terbelah, gempa bumi, keluarlah zombie-zombie dalam tanah tuh orang-orang suci itu. Kan dia dah mati tuh. Gini. Dia menguburkan diri lagi. Itu menurut Alep tuh. Gini. Teman-teman. Ya lanjut. Saya buka room, masuk lagi. Apa temanya kira-kira? Ini saya tutup. Ya di sini aja langsung disambung, Bang.
Bukan. Nggak sesuai judulnya. Enggak gini. Kalau Bancai meninggal, apakah dia yakin masuk surga? Itu temanya. Jelas. Ditanya aja nggak bisa jawab. Gini aja orang mati menguburkan orang mati itu gimana nggak bisa jawab kok. Malah mau bikin topik. Itu aja topiknya. Saran tema. Kata Rasulullah bilang, semua umat itu jannah, masuk surga. Cek. Ini maksud saya begini. Dengar dulu. Ini kan live di 3 channel. Alwan TV sama Zulkifli Abbas. Lebih dari 2 jam. Kalau saya sih nggak apa-apa, mau sampai 7 jam udah biasa channel ini. Jadi saya buka room lagi, angkat topiknya Pak Anu. Nggak usah. Jadi habis saya sambil ngomong saya buka room, saya live-kan lagi. Saran topik. Apa topiknya Pak Les? Saya punya saran. Saya saran. Cek Trinitas tadi itu. Cek. Yang tadi dibilang rantai basi perak. itu nggak enak. Cek saya denger nggak? Dengar. Yang lain jawab. Coba apa? Oke. Membahas kumpulan ayat lucu di dalam Bible karena banyak ayat lucu dan aneh di Bible. Aduh. Membahas. Saya juga usul dong. Boleh Kanda, boleh. Nanti saya bisa kasih tunjuk ayat Yesus tatoan. Nanti itu kalau lucu nanti mereka jawabnya kita nggak memahami itu aja. Ini usul dulu, nanti silakan diputuskan ya. Tadi kan Goldian usul itu. Nah, saya usul saya kursus bahasa nubuatan. Pengen belajar saya. Kursus bahasa nubuatan. Oke, kalau begitu begini. Nubuatan dan ayat lucu di dalam Bible. Oke? Iya, ayat satu. Bicara makan dulu harusnya, Bang. Oke. Nanti melebar kemana-mana itu. Enggak ada yang lucu dalam Bible. Ya, maunya apa? Ini rantai perak sama nubuatan aja. Kemudian si Alef ini maunya apa gitu? Maunya judulnya apa? Nubuatan aja ya. Kalau saran saya, kalau aku lagi lucu-lucu Ilah negeri Mekah. Apakah Ilah negeri Mekah adalah Allah YHWH sama seperti Allah YHWH di Alkitab? Bagaimana kalau saya balik, Pak? Apakah Allah Kristen? Allah Israel sama dengan Allah Kristen? Bagaimana Bapak setuju? Atau gini Bang punya Kristen aja. Kalau kita perjanjian lama dan perjanjian baru itu satukan. Bang Aris, Kalau untuk menguji topik yang Anda ajukan itu, coba satukan Alkitab dengan Al-Quran kalau bisa. Kalau tidak bisa, jelas berbeda. Ya, nggak apa-apa. Ini Bang Risto. Atau gini Bang Risto. Jadi coba ala negeri Mekah, apakah sama dengan YHWH Elohim? Begitu. Aduh, ini aja kalau sama, gitu Pak. apa? Sama kalau YHWH. Udah, gini aja saya jawab singkat ya 5 detik Bang Nandar. Allah Bapak Maha Tinggi dan Maha Suci enggak? Menurut Bapak Allah itu? Oh, ada Nandar, tambah ngawur lagi kalau ada Nandar. Enggak, Alef jawab sama si Perak. Ilahnya orang Kristen itu Maha Tinggi dan Maha Suci enggak? Atau topiknya apa? Wahid. Apakah Tuhannya Kristen? Apakah Tuhan sesama Kristen Kristen biar sama? adil seperti yang saya bilang. Oh, kalau Tuhan jelas sama, semua bertuhan, semua percaya Yesus Kristus Tuhan. Semua itu siapa? Kan, ya kalau pembahasan itu kan di apa? Di ruangan Kristen. Kita di sini kan Kristen dan Muslim supaya adil. Judulnya itu membicarakan tentang keduanya. Iya, begitu. Apakah Allah negeri Mekah sama dengan YHWH Elohim? Itu kan adil. Itu temanya aja salah itu. Allah itu bukan hanya buat negeri Mekah aja, seluruh dunia itu salah judul itu. Ini enggak emang itu kan membimbing Bro Pera untuk
itu kan mengatakan bahasa menurut Indonesia yang baik dan Alkitab, benar ini, menurut Bang, Alkitab, dengerin Pak, dengerin dikit. Palef dan semua itu di live chat. Udah Bang Aristo, Di privat chat itu Bang ada Aristo link itu, bukain masuk. aja. Bang Aristo, mending di stop yang ini. Nanti dibuka lagi. Mending di stop yang ini dibuka lagi. Nanti temanya ya udah tentang nubuatan dan ayat-ayat lucu gitu. Udah cukup. Ya ini sudah saya buka, tinggal masuk, diklik di privat chat. Oke. Oke, OTW. saya out dulu ya. Saya tunggu di sana. Pak Lev, gue tunggu Pak Lev. Pak Lev masuk di privat chat itu, Pak Lev. Ada link. Bang Goldian, gua tunggu lu Bang Goldian. Di privat chat, ya.